Tuan, tolong bantu saya. Bantu saya panggil polisi. Mereka sedang mengejar sekarang. Tolong bantu saya. Lari. Kenapa kau tidak lari lagi? Tuan Mudali bersedia menikahimu. Itu adalah berkah yang kau kumpulkan selama 8 kehidupan. Bocah ini bukan urusanmu, Nyahlan. Kebetulan aku punya satu kelemahan, yaitu suka mencampuri urusan orang lain. Mencari mati. Saudara-saudara, tangkap dia. Tuan, jangan gegabah. Mereka membawa pisau. Saya tidak ingin melibatkan orang yang tidak bersalah. Cepatlah lari. Itu hanya pisau, bukan? Aku juga punya satu. Bos, orang ini bukan bocah naif kan? Kau keparat. Apakah kau minum air palsu terlalu banyak? Mencoba menakutiku dengan secari kertas bekas. Apa kau percaya aku tidak akan melumpuhkanmu? Aku ingin melihat bagaimana kau menghadapiku di depan pedang pembantai naga milikku ini. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Ayo kemari. Biar kulihat bagaimana kau mendekati pedangku dengan secari kertas bekas. Ayo. Cepat pergi. Mereka benar-benar membawa pisau. Berhenti bermain-main. Jangan khawatir, pisauku jauh lebih besar daripada milik mereka. Saudara-saudara, apakah kalian masih begitu sombong sekarang? Apakah kau manusia atau hantu? Bagaimana menurutmu? Bos, bocah ini terlalu jahat. Ayo pergi. Ingin mengabaikan kesepakatan dan bertunangan dengan Tuan Mudali. Sepertinya kita hanya bisa mengandalkan dia. Itu tidak serius, kau hanya kekurangan ki dan darah. Kau kelelahan secara fisik dan mental. Sedikit istirahat, dan kau akan baik-baik saja. Apa yang kau lakukan? Tuan, Anda menyelamatkan saya. Terima kasih, ini adalah tanda terima kasih saya. Tanda terima kasih. Aku tidak butuh ini. Aku akan pergi sekarang. Tuan, saya sebenarnya punya satu permintaan lagi. Ada apa? Hanya saja saya akan memberi Anda 1 juta. Bolehkah saya meminta Anda untuk tidur dengan saya? Apakah orang-orang di luar begitu berpikiran terbuka akhir-akhir ini? Sirui. Bukankah ini mobil Ting Ting? Mengapa ada di sini? Kau bajingan. Beraninya kau merayu Ting Ting. Rurui, jangan salah paham. Sayalah yang memulainya. Salah paham, aku tidak peduli dengan salah paham. Keluar dari mobil. Keluar. Aku dipaksa. Aku bahkan tidak marah. Kenapa kau marah? Cantik. Kau baru saja menunjukkan tanda kemalangan besar. Kau bajingan merayu Ting Ting saja sudah keterlaluan. Tapi sekarang kau berani merayuku juga. Lihat saja aku akan menghajarmu. Rurui, cepat pergi. Rurui, dia adalah juara sanda nasional. Juara sanda dia. Terlalu banyak beban. Pusat gravitasi tidak stabil. Jika kau bertanya padaku, akan sulit baginya untuk menguasai seni bela diri yang kuat. Kau masih berani merayuku. Kau benar-benar minta dihajar. Aku tentu saja tidak merayumu, cantik. Jangan bicara omong kosong. Itu karena pusat gravitasimu tidak stabil. Membuatmu rentan terhadap kecelakaan. Dan sahabatmu terkena kutukan bunga persi. Dia harus segera menyelesaikannya. Omong kosong. Lihat saja, aku akan menghajarmu hari ini. Kau bajingan, berani-beraninya kau menghindar. Jika punya nyali, hadapi aku secara langsung. Apakah aku akan menghadapimu secara langsung atau tidak, aku tidak tahu. Tapi milikmu jelas lunak dan lemah. Kau harus berhenti mencoba bertarung. Kau. Aku selesai bermain denganmu, cabai kecil. Selamat tinggal. Rurui. Masuk ke mobil. Apakah Nona Kinfiksu ada di sini? Siapa kau? Kenapa kau mencariku? Jadi kau adalah istriku. Guruku memiliki selera yang cukup bagus. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Seseorang usir orang gila ini. Jangan, aku punya kontrak pernikahan sebagai bukti. Aku datang untuk memenuhi kontrak pernikahan. Kontrak pernikahan apa? Apakah kau dari keluarga Wang? Keluarga Wang.
Aku tidak mengenal mereka. Aku berasal dari gunung salju berkelanjutan agung. Garis keturunan Xiao. Xiaolin. Mengikuti wasiat terakhir guruku. Aku datang untuk menikahimu. Ini adalah kontrak pernikahannya. 7 tahun lalu keluarga Qin sangat miskin dan hampir musnah. Tuan tua Qin dari keluargamu datang ke gunung salju berkelanjutan agung dan berlutut di salju di luar rumahku selama 7 hari. Memohon pada guruku untuk mengubah nasibmu melawan langit. Dia berkata bahwa jika dia bisa membuat keluarga Qin bangkit dengan cepat, dia akan menjodohkan cucunya Qin Fixu denganku dan memberikan 70% aset keluarga Qin sebagai mahar. Ayah tidak perlu melihatnya. Dia jelas seorang pembohong. Tepat sekali, masalah yang menyangkut anak-anak. Jika tetua sudah menyelesaikannya saat itu, bagaimana mungkin dia tidak memberitahu kita? Anak muda, kau mengklaim pernikahan ini dijanjikan oleh keluarga Kenku. Di mana tokennya? Di mana tokennya? Kau mencoba memeras kami hanya dengan selembar kertas bekas. Bukankah itu sudah keterlaluan? Benar sekali. Dia hanya mengoceh omong kosong. Menurut pendapatku kontrak pernikahan ini benar-benar palsu. Aku tahu kau tidak akan mengakuinya. Ini adalah token yang ditinggalkan oleh tuan-tuamu. Ini memuat totem keluarga Qin milikmu. Lihatlah baik-baik. Ini benar-benar barang milik kakek. Mungkinkah kontrak pernikahan itu benar-benar nyata? Leontin Giok ini memang asli. Karena sudah terkonfirmasi, mari kita penuhi kontrak pernikahan ini. Namun Leontin Giok milik ketua ini dikuburkan bersamanya saat itu. Bagaimana mungkin sekarang ada di tanganmu? Leontin Giok milik kakek ini sama sekali tidak boleh muncul di dunia, kecuali... Tepat sekali, kau binatang. Kau benar-benar berani menggali kuburan leluhur keluarga Qinku, dan kau bahkan mencoba menghina leluhurku. Sekarang kau benar-benar dengan berani masuk ke kediamanku dan mencoba menikahi putriku. Aku pikir kau benar-benar ingin mati. Penjaga bawa dia ke pihak berwenang. Tangkap dia. Menilai dari situasi saat ini, kau berniat mengingkari kontrak pernikahan bukan? Aku yang bermarga Qin, ku beritahu kau. Jika bukan, karena guruku yang menentang takdir demi kalian. Kau sudah lama mati kelaparan di jalanan. Apa? Sekarang setelah kau kaya dan berkuasa, kau ingin berbalik dan menyangkal hutang budi. Aku sudah menduganya kalian semua yang disebut orang kaya dan berkuasa. Bahkan tidak tahu berterima kasih seperti Wang Cai anjing yang kupelihara. Konyol. Apakah kau tahu bahwa kekayaan keluarga Qin saat ini semuanya saya peroleh satu tebasan dan tusukan demi satu di pasar. Melalui kerja keras dan perjuangan. Itu tidak ada hubungannya dengan master yang kau bicarakan. Jika kau tidak pergi sekarang, aku akan menelepon polisi. Ayah, karena kau bisa menunjukkan barang peninggalan tetua keluarga kami, itu berarti kau dan tetua kami memang memiliki hubungan. Namun perjanjian pernikahan itu sama sekali tidak mungkin. Hidupku hidup Qin Faixiu tidak akan pernah didikte oleh barang peninggalan yang tidak jelas asalnya. Namun aku bisa memberimu kompensasi. Kompensasi. Aku tidak melihat satupun harta duniawimu yang menarik bagiku. Jadi kau mencuri relik tetua dari suatu tempat untuk datang ke keluarga Ken kami dan menipu kami. Putriku berhati baik. Dan kau berani bersikap lancang saat dia menawarkan amal padamu. Karena kau begitu mampu. Maka bicaralah langsung dengan tetua sendiri. Baiklah. Karena kau bersikeras, maka aku akan memanggil mendiang tuan-tuamu. Agar dia bisa melihat keturunan macam apa yang dia miliki. Kekuatan jiwa ilahi. Berkumpullah dari segala arah. Buka gerbang dunia bawah. Xiaolin di mana tetua yang kau bicarakan? Bukankah kau akan memanggilnya? Di mana dia, di mana dia? Kenapa aku tidak bisa melihatnya? Bertindak misterius. Jangan khawatir, jalan menuju mata air kuning itu panjang. Tuan tua sudah dalam perjalanan. Masih berpura-pura. Apakah kau benar-benar berpikir kami anggota keluarga Qin adalah orang yang mudah ditindas? Cukup bocah kurang ajar. Membuat masalah di rumahku. Dan sekarang tidak menghormati leluhurku. Jika kau tidak memberikan penjelasan kepada keluarga Qinku hari ini, jangan harap bisa meninggalkan kediaman Qin ini.
Qin tua, mengapa membuang-buang kata dengan mereka? Segera tangkap orang licik ini. Seseorang kemari. Tuan tua. Akhirnya tiba. Sekarang biarkan Tuan tua memberikan penjelasan secara pribadi padamu. Apel, Apa? apa yang dia katakan itu benar. Tuan tua Kins, semoga Anda sehat sejak terakhir kita bertemu. Bukankah kakek sudah lama meninggal? Mampu memanggil mendiang tetua. Apa latar belakangnya? Salam Master Surgawi. Saya bertanya-tanya, mengapa Master Surgawi memanggil saya begitu tiba-tiba? Mereka tidak mengakui pernikahan ini. Mengatakan bahwa aku berbohong dan mencoba menipu mereka agar menikah. Saya bertanya-tanya Tuan tua, apakah Anda masih mengakui pernikahan ini? Master Surgawi, apa yang Anda katakan? Ini adalah jodoh yang dibuat di surga. Bagi Fake Sukani, untuk bisa menikah dengan Anda dengan bahagia. Itu adalah berkahnya. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku tidak tahu apa-apa tentang pernikahan ini? Kau tidak berguna. Jika bukan, karena guru Tuan Xiao Wuji Tianzong yang bertindak melawan takdir untuk saya, keluarga Qin kami masih akan terpuruk di pedesaan. Menjadi pengungsi yang lara. Pernikahan Fake Sui diatur justru untuk membalas kebaikan besar ini. Apakah kau anak pemberontak punya keberatan? Apa? Apa yang dia katakan itu benar. Kini Wan San, ayahmu yang mengatur pernikahan ini. Apakah kau mengakuinya atau tidak? Jika kau tidak mengakuinya, maka jangan salahkan saya ayahmu, karena harus keluar dari peti mati untuk menghajarmu. Saya mengakuinya, saya mengakuinya, saya mengakuinya. Karena semuanya sudah beres, maka saya akan. Sekarang setelah semua orang tahu, maka katakan padaku, apakah kau mengakui pernikahan ini atau tidak? Dia benar-benar mengundang tetua keluar. Karena itu masalahnya. Kami mengakui kebaikan ini. Mohon tunggu sebentar. Atas nama Presiden Grup Qin saya bisa memutuskan untuk memberimu 80 juta. Dan kontrak pernikahan akan dibatalkan. Apakah kau puas dengan ini? Itu tidak akan berhasil. 80 juta terlalu banyak. Itu cukup untuk membeli perusahaan Faixiu. Putri tidak peduli seberapa besar kebaikannya. Itu tidak sebanding dengan 80 juta. Tidak apa-apa ibu, 80 juta bukan apa-apa. Aku Qin Faixiu bisa mendapatkannya kembali kapan saja. Tuan Xie, selama kau menandatanganinya. Ini akan menjadi milikmu, 80 juta. Saya pikir itu cukup untuk dukun keliling sepertimu, untuk menjalani kehidupan yang bebas. Aku tidak kekurangan uang. Aku kekurangan seorang istri. Kau, Sejujurnya aku juga tidak memiliki perasaan baik terhadapmu. Jika bukan karena perintah guruku yang sulit untuk dilanggar, aku tidak akan memedulikanmu. Lagi pula 80 juta ini bagiku seperti kertas sampah. bocah, biar ku beritahu. Bagi Faixiu untuk memberimu 80 juta, sudah merupakan kebaikan yang besar. Ini adalah uang yang tidak bisa kau hasilkan dalam 10 masa hidup. Kau tidak bisa menghasilkan. Aku sarankan kau jangan tidak tahu diuntung. Bocah, tahu kapan harus berhenti. Menjadi terlalu serakah. Bisa dengan mudah menjadi bumerang. Sudah kubilang. Aku hanya ingin memenuhi kesepakatan dalam surat nikah ini. Kaulah yang melanggar janjimu. Aku hanya akan memberimu 10 detik. Katakan padaku kau mau menikah denganku atau tidak. 10 9 Putri, lihat ini. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir juga. Akankah kau menandatangani kontrak ini? Atau tidak? Sebuah janji lebih berharga daripada tumpukan emas dan giok. Aku sarankan kau memenuhi kontrak pernikahan ini. Itu baik untukmu dan keluarga Qin. Jika tidak, seluruh keluarga Qin tidak akan sanggup menanggung konsekuensi dari pelanggaran kesepakatan ini. Baiklah, aku Qin Faixiu sejak usia 17 tahun. Telah menjadi presiden grup Qin. Hingga membawa grup Qin ke nilai pasar puluhan miliar hari ini. Tidak pernah takut pada ancaman apapun. Sekarang setelah kontrak pernikahan itu batal. Kontrak itu, kau juga tidak punya kesempatan. Tuan Xiao, tolong tinggalkan rumah saya. Baiklah,
Kau berani merobek kontrak pernikahan dari garis keturunan Master Surgawiku. Keluarga Qin milikmu. Berani menghina kehadiran ilahi, kau akan menanggung murka langit saat bencana menimpamu. Kau pasti akan datang memohon bantuanku. Bocah kampung yang miskin dan kumal itu, yang mempelajari beberapa trik murahan dari entah di mana, sebenarnya berani mengancam keluarga kami, dan mengancam putriku. Berani mengoceh omong kosong di hadapan keluarga Kinku. Sepertinya, dia benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Putri, dia benar-benar berani mengancammu. Apa pendapatmu tentang ini? Aku akan mencari seseorang untuk menanganinya. Tidak perlu. Aku akan mengirim sekretarisku untuk mengawasi gerak-geriknya. Jika dia menemui kesulitan, aku akan menyelamatkannya 3 kali sebagai balasan. Anggap itu sebagai pelunasan budi yang kakek hutangkan. Tapi jika kita tidak menanganinya, dia menyebutkan tentang murka langit. Ibu, aku tidak pernah percaya pada murka langit apapun. Aku hanya percaya bahwa usaha manusia bisa mengalahkan takdir. Apa yang terjadi? Tidak apa-apa, jangan panik. Aku akan pergi melihatnya. Qin tua, ayah. Ini? Mungkinkah ini yang dia maksud dengan murka langit? Qin tua. Meskipun itu bukan murka langit, masalah ini pasti ada hubungannya dengan Shaolin. Aku khawatir hanya dia yang bisa menyelamatkan ayah sekarang. Tapi orangnya sudah pergi. Di mana kita mencarinya? Kerahkan semua kekuatan di kota. Kita harus menemukan keberadaan Tuan Shaolin. Mungkinkah apa yang dikatakan orang ini benar? Mengenai kejadian hari ini, aku benar-benar salah. Kontrak pernikahan itu sekarang dianggap hancur. Keluarga keluarga Kiao. Keluarga Ye. Mengapa tidak ada yang lebih dekat? Ini benar-benar. Tuan Xiao, selamatkan saya Tuan Xiao. Benar saja kutukan bunga persikmu telah menyerang lagi. Tuan Xiao, sejak saya kabur dari pernikahan waktu itu, tunangan saya Li Chengxie, dia membius saya untuk mencelakai saya. Dia ingin memaksa saya menikah. Tolong selamatkan saya. Sudahlah, karena kita bertemu lagi, itu artinya kita ditakdirkan. Aku akan membantumu menghilangkan kesialan ini. Tuan muda Gu Tingting ada di sana. Jalan. Li Chengxue muda keluarga Li. Kau tidak akan bisa lolos dari genggamanku kejar. Aku hanya bisa bersembunyi dulu. Pergi. Bersembunyi, tapi tidak ada tempat untuk bersembunyi di sini. Kemana kita harus pergi? Di mana jalan itu? Dia baru saja ada di sini. Tuan muda Li, jalan selatan ini tidaklah seberapa luas. Cari. Gali tanah sampai 3 kaki jika perlu, tapi temukan dia. Baik, Tuan. Kemana kita pergi? Tidak ada jalan di sini. Gunung Sumeru dalam biji sesawi matahari dan bulan dalam pot. Aku punya caraku sendiri. Ikuti aku. Orang di dalam lukisan ini. Kenapa terlihat begitu familiar? familiar? Sepertinya ini nona gue. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Orang hidup bisa masuk ke dalam lukisan. Pergi cari dia untukku. Baik. Tuan, saya merasa sangat tidak enak. Mari kita masuk ke hotel dulu. Tuan, saya sudah tidak punya tenaga lagi. Kemari, kau beristirahatlah sebentar. Kau telah diracuni. Aku akan membantumu menyembuhkan racunnya. Tuan, saya merasa sangat kepanasan. Bisakah Anda membantu saya? Cantik. Tenanglah. Jernihkan pikiranmu. Xiaolin, saya sudah memberi Anda uang waktu itu. Aku adalah pria sejati. Lagi pula, pikiranmu tidak cermin saat ini. Aku tidak bisa memanfaatkan seseorang yang sedang dalam bahaya. Tapi saya ingin memanfaatkan seseorang dalam bahaya.
Jika kita tidak segera mengeluarkan racunnya, dia tidak akan selamat. Tapi ini pertama kalinya bagiku. Lupakan saja. Maafkan gangguanku. Apa? Dia ada di Hotel Junlin. Bagus, aku tahu sekarang. Pelayan. Bawa mutiara bercahaya yang telah disimpan keluarga Ken kami selama bertahun-tahun. Tongkat Ruijiok terbaik. Dan akta untuk 10 properti terbaik atas namaku. Bawa akta properti itu, aku akan pergi ke Hotel Junlin. Ting Ting, aku mendengar kepala pelayan berkata bahwa kau datang ke hotel keluarga kami hari ini. Kau lagi. Kau lagi. Keparat. Kau di sini untuk menindas Ting Ting lagi. Sudah kubilang itu, kesalahpahaman. Apakah kau percaya padaku? Menurutmu bagaimana? Orang bermargali itulah yang meracuninya. Di mana orang itu? Aku membawanya dan bersembunyi di balik poster. Tentu saja dia tidak bisa menemukannya. Omong kosong. Bersembunyi di dalam poster. Apa kau pikir kau abadi? Aku beritahu kau, kita akan selesaikan semua urusan lama dan baru. Kau memanfaatkan Ting Ting berulang kali. Dan hari ini kau bahkan membawanya ke hotel. Jangan gegabah. Jika kau tidak percaya padaku, tanyakan sendiri padanya. Aku sama sekali tidak melakukan apapun. Diam. Kau bajingan penuh kebohongan. Sudah terlambat untuk merasa takut sekarang. Tunggu. Sudah kubilang terakhir kali. Bebanmu terlalu berat. Pusat gravitasi tubuhmu tidak stabil. Jadi, berhenti bertarung. Nona muda ini memakai korset kali ini. Pusat gravitasinya sangat stabil. Penekangan yang berlebihan tidak baik untuk kesehatanmu. Diam. Rasakan ini. Saya merasa sangat tidak enak. Ting Ting, ada apa denganmu? Ting Ting. Apa yang terjadi padanya? Dia diracuni dengan obat perangsang. Dia harus segera dirawat. Jika tidak, nyawanya akan dalam bahaya. Tapi rumah sakit terdekat. Jaraknya 1 jam. Kalau begitu kita pasti tidak akan sempat. Jangan khawatir. Aku akan menanganinya. Mimpi saja. Apakah kau mencoba menggunakan metode semacam itu? Gadis konyol. Apa yang kau pikirkan sepanjang hari? Kalau begitu, bantu dia mengganti pakaiannya dulu. Kau menyentilku lagi. Aku sedang menekan titik akupunturnya. Apakah kau mencoba membunuhnya? Kalau begitu aku akan mencoba percaya padamu kali ini. Di mana kau meletakkan tanganmu? Kurasa kau sama sekali tidak mengobatinya. Kurasa kau menggunakan kedok perawatan medis untuk melakukan tindakan yang tidak pantas. Apakah kau masih ingin menyelamatkannya? Aku beritahu kau, tidak peduli apapun. Aku tidak akan membiarkanmu memanfaatkannya. Lepaskan aku. The film was translated and Siapa yang narrated menyuruhmu by berbaring di Media. atasnya? Kurasa kau sama sekali tidak mengobatinya. Mungkin, obat di dalam tubuhnya diberikan olehmu. Ayo, kau mendorongku. Dan sekarang ini salahku. Kau tidak perlu mengatakan semua ini. Kau benar-benar berani menindas putri keluargaku. Seluruh keluargaku tidak akan melepaskanmu. Aku akan menelpon polisi sekarang. Dan membuatmu ditangkap. Rurui, jangan. Ting Ting, kau sudah sadar. Dia yang membiusmu kan? Dan juga punya niat buruk terhadapmu. Aku akan menelpon polisi sekarang juga. Dan membuatnya ditangkap. Rurui, kamu salah paham terhadap Wan Xiao. Dialah yang membantu saya menetralkan racun. Sebaliknya justru Li Chengxi itulah. Tidak hanya merakuni saya. Dia juga ingin menodai saya. Jati Li Chengxi itu bajingan yang dimaksud. Tapi dia tetap memanfaatkanmu. Sayalah yang memanfaatkannya. Apakah kau mendengarnya? Apa hubungannya denganku? Demi Ting Ting. Kali ini aku akan melepaskanmu. Namun, Ting Ting jangan khawatir. Bocah Li Chengse itu. Cepat atau lambat aku akan mencincangnya. Xiaolin, aku Qin Feixiu. Kau ada di Hotel Junlin. Bagaimana kau tahu? Apakah kau menguntitku? Aku ada di bawah sekarang. Dalam 5 menit, aku datang untuk menjemputmu dan membawamu pulang. Itu bukan kau.
Wanita ini Qin Feixui. The film was translated Memiliki temperamen and yang terlalu narrated buruk, by bukan? M Qin Media. Feixiu. Dia itu CEO wanita tercantik nomor 1 di Jiangcheng. Qin Feixiu, kau mengenalnya. Bukan hanya mengenalnya. Dia juga tunanganku. Dia tunanganmu. Jangan bercanda. Kau hanyalah rakyat jelata biasa. Sementara dia adalah sosok yang agung. CEO wanita tercantik nomor 1 di Jiangcheng. Perbedaan ini bagaikan langit dan bumi. Berhentilah bermimpi. Rurui, jangan bersikap kasar kepada Tuan Xiao. Tuan Xiao, sahabat saya ini. Dia hanya bicara tanpa berpikir. Mohon maafkan dia. Tidak apa-apa, aku mengerti. Semua nutrisi telah pergi ke tempat lain. Berpikir lambat itu normal. Kau berani menghinaku. Jika aku mempercayaimu, aku pasti sudah jatuh orang bodoh. Qin Feixiu itu bahkan tidak peduli pada Jiangcheng. Kau bahkan tidak layak untuk membawakan sepatunya. Dan dia menyebutnya tunangannya sungguh. Cara bicaramu, aku bahkan tidak menganggapnya tinggi. Arogan dan sombong. Kau benar-benar sudah kelewatan. Cukup, berhenti menyombongkan diri di sini. Ting Ting, ayo pergi. Jangan dengarkan omong kosongnya. Ting Ting, kau tidak benar-benar percaya pada ucapannya kan? Qin Feixiu itu adalah seseorang yang bahkan tidak peduli pada Tuan Muda Wang. Bahkan jika dia punya keberuntungan luar biasa, Qin Feixiu belum tentu akan meliriknya. Berhayal. Aku sedang melamun. Bertemu dengannya adalah mimpi buruk yang nyata bagiku. Tuan Xiao, meskipun Anda mengagumi Chao Qin, tapi Anda tidak bisa memilikinya. Anda tidak seharusnya menggunakan kata-kata seperti ini untuk memfitnahnya, bukan? Kalian semua terlalu memujanya. Dia terlalu angkuh. Dimanja oleh keluarganya. Baiklah. Aku tidak ingin membuang waktuku mendengarkan kesombonganmu. Kebetulan sekali, pria yang paling dibenci Ting Ting adalah tip orang yang suka membual sepertimu. Sayangnya, kau baru saja menginjak ranjau. Ting Ting, ayo pergi. Jauhi orang-orang seperti ini. Menyedihkan. Tuan Xiao, tidak menakutkan bagi seorang pria untuk menjadi miskin. Tapi jika Anda menggunakan kesombongan semacam ini untuk menyelamatkan harga diri, maka Anda harus menanggung akibatnya. Ruru, ayo pergi. Xiaolin, pulanglah bersamaku. Qin Feixiu. Dia benar-benar datang. Aku tidak menyangka. Bajingan ini benar-benar tunangannya. Apa aku sedang bermimpi? Ini adalah si cantik berhati es, sang CEO wanita. Bagaimana mungkin dia menyukai pria miskin ini? Sepertinya kita salah paham terhadapnya. Dia benar-benar bertunangan dengan Qin Feixiu. Mengapa? Sesuatu terjadi pada ayahku. Kau harus ikut denganku. Pertama, selamatkan ayahku. Apa hubungannya denganku? Kalianlah yang merobek kontrak pernikahan itu dan mendatangkan murka langit. Itu hanyalah karena Kau benar-benar tahu sesuatu? Anggap ini aku memohon padamu. Pergilah dan sembuhkan ayahku dulu. Kita bisa mendiskusikan sisanya nanti. sudah terlambat. Kontrak pernikahan itu sudah disobek. Sekarang setelah murka langit turun, kau tidak percaya padaku saat aku memberitahumu sebelumnya. Sekarang kau datang berlari kepadaku. Apa kau lupa membawa telingamu saat itu? Sepertinya hubungan mereka tidak terlalu baik. Sepertinya mereka tidak benar-benar bertunangan. Itu bagus. Apa yang hebat? Tidak ada. Jangan keterlaluan. Xiaolin, jika kau tidak memanipulasi keadaan di balik layar, bagaimana mungkin ayahku berakhir seperti ini hari ini? Aku sudah mengalah dalam segala hal. Apa sebenarnya yang kau inginkan dariku? Aku tahu. Bukankah kau hanya mengeluh karena aku tidak memberimu cukup uang? Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Ini adalah mutiara malam bercahaya milenium. Senilai 50 juta. Ini adalah Rui Jiok Kaisar. Senilai 100 juta. Ada 1 miliar di kartu ini. Menjumlahkan hingga lebih dari 1 miliar aset. Belum lagi seumur hidup. Itu cukup bagimu untuk tidak khawatir soal makan dan pakaian selama 10 masa hidup. Ini adalah untukmu agar menyelamatkan ayahku. Apakah itu cukup? Aku bilang, kekayaan hanyalah awan yang berlalu bagiku. Jika aku bilang aku tidak akan menyelamatkannya, maka tidak akan. Ini lebih dari 1 miliar. Apakah kau yakin tidak menginginkannya? Lebih dari 1 miliar. Bahkan jika itu ratusan miliar, aku tidak membutuhkannya. Lalu bagaimana kau bisa menyelamatkan ayahku? Aku Begitu banyak hadiah. Cukup Xiaolin, kau tidak akan masih ingin membicarakan tentang kontrak pernikahan atau pembalasan langit kan? Aku pikir kau mencoba menipu uang dan seks.
Kau benar-benar tidak bermoral. Tidak punya hati nurani. Ibu? Kenapa ibu di sini? Ibu di sini. Untuk mengungkap konspirasi penjahat ini. Faixiu, jika ibu tidak datang, hari ini, kau akan ditipu oleh pria yang berpura-pura menjadi hantu ini. Kau hanya seorang penipu. Menginginkan kecantikan Faixiu kami. Dan menggunakan cara licik untuk merencanakan melawan Qin Tua. Mencoba memaksa putriku untuk tunduk. Ibu tidak salah menuduhmu kan? Sejak penipu ini muncul, keluarga kita tidak pernah beruntung. Coba katakan bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu di dunia ini. Sampah ini hanya ingin bermain metafisika dengan kita. Baiklah, kami akan meladeni permainanmu. Aku ingin melihat apa yang sebenarnya sedang direncanakan oleh sampah ini di balik layar. Keluarga Qin mulai membatalkan pertunangan dan menderita hukuman langit. Sekarang kau menyalahkanku. Kau masih berani menyebarkan rumor. Tunggu saja, aku sudah mengundang Master Surgawi Ma yang sangat terampil. Konspirasi dan trikmu akan terungkap satu persatu. Master Surgawi Ma, silakan masuk. Masih Master Surgawi. Faixiu, ini adalah Master Surgawi Ma. Mai Shenyu. Dengan Master Surgawi yang bertindak secara pribadi, semua iblis dan monster akan menyingkir. Faixiu, keluarga Qin kita bisa mengundang Master Surgawi. Jadi kita tidak perlu rendah hati kepada penjahat yang meracuni orang dari belakang. Master Surgawi, bisakah Anda benar-benar menyembuhkan ayah saya? Dia terkena kutukan surgawi. Kutukan langit apa yang kau bicarakan? Ini tidak lebih dari cerita bohong untuk menipu kalian rakyat jelata. Sepertinya, Tetua Qin menderita karena Gu jahat dari wilayah Thailand Selatan. Penyakit sepel seperti ini. Tunggu aku menggunakan beberapa trip. Aku jamin dia akan selamat dan sehat. Qin Feixiu, ayahmu tidak punya banyak waktu lagi. Apa kau yakin ingin mempercayainya? Atau bagaimana? Percaya padamu pembohong yang penuh tipu daya? Faixiu, jangan berdebat dengannya. Penyakit ayahmu. Tentu saja seorang Master Surgawi akan datang untuk menyembuhkannya. Adapun penipu ini, begitu kita sampai di Biro Penegak Hukum, aku akan membuatnya membusuk di penjara. Xiaolin, bagaimana Anda bisa memancing kemarahan keluarga Qin? Ya. Kenapa kau tidak memanfaatkan kelengahan mereka sebentar dan segera lari? Aku tahu ada pintu belakang di hotel ini. Aku menghargai niat kalian berdua. Tapi aku perlu meluruskan satu hal. Bukan aku yang memprovokasi mereka, tapi keluarga Qin yang memprovokasiku. Aku sedang membelamu. Dan kau tidak menghargainya. Jika aku tidak salah paham padamu tadi, aku tidak akan mempedulikanmu. Hukuman langit sudah dekat. Kita harus menjauh. Ibu, kenapa tiba-tiba jati sedingin ini? Jangan takut dengan adanya Master Surgawi di sini. Trik murahan. Kau berani memamerkan kapan di depan Luban. Lihatlah Master Surgawi ini menggunakan trik untuk mengusir Gu jahatnya. Master Surgawi, Qin Tua kami. Aku Master Surgawi akan melakukan ritual, dan Tetua Qin secara alami akan terbangun. Master Surgawi, jika Anda benar-benar bisa menyembuhkan ayah saya, keluarga Qin kami pasti akan memberi Anda imbalan yang pantas. Master Surgawi. Mungkinkah ini hukuman langit? Mustahil. Ini benar-benar hukuman langit. Kalian manusia biasa saja. Berani membuat murka kekuatan langit. Kau masih berani bermain trik di sini. Qin Tua kami, dibuat celaka seperti ini olehmu, jika dia mati hari ini. Jangan harap kau bisa keluar dari sini dalam keadaan hidup. Xiaolin, kondisi ayahku sekarang kritis. Untuk menyelamatkannya, jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Apa yang akan Anda lakukan? Ini adalah keluarga Si. Jangan lancang di sini. Tidak ada yang bisa menghentikan apa yang ingin kulakukan. Kedua keluargamu sama saja. Beraninya kau. Baiklah. Kalian berdua tidak perlu khawatir. Hal kecil ini. Aku masih bisa menanganinya. Hanya The film pengawalmu was ini. translated Terlalu and sedikit orangnya. narrated by Dan M tidak banyak Media. gadis yang bisa bertarung. Mencari masalah.
Kau masih berani bicara besar di sini. Seseorang. Tunggu. Shaolin. Para petarung keluarga Kenku. Semuanya adalah elit bela diri dari berbagai tempat. Bakat-bakat yang dipilih dengan cermat. Kau sama sekali bukan tandingan mereka. Jika kau setuju untuk menyelamatkan ayahku sekarang, uangnya masih menjadi milikmu. Tidak perlu. Aku, belakangan ini kurang berolahraga. Hanya ingin berlatih. Sia-sia. Seseorang. Hajar dia. Bagaimana mungkin ini terjadi? Aku pergi. Tak disangka. Dia punya kemampuan. Dia benar-benar luar biasa. Kau. Aku akan melawannya sampai mati. Ibu, cukup. Tapi Faixiu, ayahmu. Ibu, tidakkah kau menyadarinya? Kita sudah tidak punya jalan lain. Shaolin, selama kau bisa menyembuhkan ayahku, aku bersedia melakukan apa saja, tidak peduli apapun itu. Aku bersedia melakukan apa saja. Ya. Baiklah, kalau begitu sesuai kesepakatan sebelumnya, penuhi kontrak pernikahan itu. Kau. Shaolin, tidak peduli apapun. Pernikahanku pernikahan Qin Faixiu hanya bisa diputuskan oleh diriku sendiri. Dengan kepribadianmu yang keras kepala dan licik. Apa kau pikir aku ingin menikahimu? Jika bukan, karena tertulis seperti ini di kontrak pernikahan, aku tidak akan repot-repot memperhatikanmu. Tapi kau harus cepat. Ayahmu hanya punya waktu kurang dari 1 jam lagi. Kau benar-benar tidak tahu malu. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Faixiu, jangan dengarkan omong kosongnya. Ayo segera cari dokter lain untuk pengobatan. Faixiu, apa yang sedang kau lakukan? Jangan melakukan hal bodoh. Jangan bertindak gegabah. Semuanya keluar. Shaolin, aku akan bertanya sekali lagi. Apakah kau akan menyelamatkannya atau tidak? Tidak. Bahkan jika aku harus melawannya sampai titik darah penghabisan, kau tetap tidak mau menyelamatkannya. Terus kenapa? Jika aku melangkah 1 langkah lagi ke depan, aku bisa menusuk tenggorokanmu dan memutus arterimu. Meski begitu, kau tetap tidak mau menyelamatkannya. Maafkan aku. Aku paling benci diancam. Bahkan jika kau menusukku, jawabanku tetap 2 kata itu. Tidak. Baiklah. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Apa yang sedang kau lakukan? Tubuhku bisa menjadi milikmu. Tapi tidak ada cara aku akan menikah denganmu. Kenapa? Hidupku hidup Qin Faixiu. Hanya bisa diputuskan oleh diriku sendiri. Kenapa kau harus melakukan sejauh ini? Lakukanlah. Aku sudah siap. Cobalah untuk cepat. Seorang pria tidak boleh terburu-buru. Sesuai keinginanmu. Kau adalah... Selamatkan ayahmu dulu. Setelah ayahmu selesai, tidak akan terlambat untuk menyerahkan dirimu padaku. Dia sepertinya tidak seburuk yang kubayangkan. Ini, Ada apa? tali bahumu putus. Ini, jangan lepaskan dulu. Aku punya tali di sakuku. Kenapa kita tidak mengikatnya dulu? Sudah terikat. Ayo pergi, untuk menyelamatkan ayahmu. Aku salah paham padamu tadi. Aku minta maaf. Dalam tindakan hidupku, aku tidak pernah peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Faixiu. Apakah kau baik-baik saja? Kenapa kau menyuruh kami pergi tadi? Apa yang kau lakukan pada putriku? Kau bajingan terkutuk. Aku akan menghajarmu sampai mati. Tapi ini Qin Faixiu. Dia tidak mungkin benar-benar memiliki Qin Faixiu. Jangan bicara omong kosong. Ibu, jangan pukul dia. Shaolin adalah orang baik. Dia. Dan dia masih orang baik. Tunggu, bukankah kau membencinya sebelumnya? Aku salah paham padanya sebelumnya. Apa yang kalian berdua lakukan di dalam kamar tadi? Kalian berdua. Apalagi yang bisa kulakukan? Tidak terjadi apa-apa. Berhenti bicara untuk sekarang. Menyelamatkan orang adalah yang terpenting. Dia selamat. Aku tidak menyangka. Pria ini benar-benar tahu cara mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Saya sudah menduganya. Tuan Xiao benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Qin Tua, ayah, ada apa denganmu? Qin Tua, ayah, jangan menakutiku Qin Tua. Ayah, The film Qin was Tua, translated Shaolin. and narrated by bukankah kau bilang Media. kau bisa menyembuhkan ayahku? Apa yang sedang terjadi? Ayahku dia, kau brengsek. Aku tahu kau tidak punya niat baik. Kau membunuh Qin Tua kami.
Aku belum selesai denganmu. Fake you. Segera panggil Biro Yudisial. Aku ingin dia membayar dengan nyawanya. Ini gawat, Tuan Xiao. Anda telah membuat masalah besar untuk diri sendiri. Anda harus segera pergi. Aku sudah menyembuhkannya. Kau tidak akan mau mengingkari janjimu lagi kan? Xiaolin, apa kau pikir kami semua bodoh? Monitor elektrokardiogram sudah datar. Dan kau masih berani bersikap sombong di sini. Aku akan melawannya sampai mati. Xiaolin, jika ayahku benar-benar dibunuh olehmu, maka hari ini kau harus memberiku penjelasan. Percaya atau tidak? Jika kau percaya pada instrumen rusak itu, maka percayalah. Selamat tinggal. Penjaga, hentikan dia. Dia mencoba melarikan diri karena bersalah. Tangkap dia. Tuan Xiao, tunggu saya. Ibu, ayahku sudah sadar. Apa? Ayah, kau akhirnya sadar. Ya Tuhan, apakah Shaolin seorang dewa? Elektrokardiogram sudah berhenti, namun dia bisa menghidupkan orang itu kembali. Ya Tuhan, Shaolin ternyata sekuat ini. Dia pasti bisa membantu saya. Ruru, ayo cepat. Kita harus mengejar Tuan Xiao. Pergi. Jadi aku masih hidup. Fake you. Siapa itu? Itu adalah Shaolin. Aku tidak menyangka, aku benar-benar terkena balasan ilahi. Kau benar-benar percaya omong kosongnya. Shaolin itu, bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan sehebat itu? Menurut pendapat saya, dialah orang yang meracuni ayahmu. Menipu uang dan orang-orang. Saya akan menelpon Biro Yudisial sekarang untuk menangkapnya dan menyiksanya agar mengaku, Ibu, karena ayah sudah bangun. Mari kita lupakan saja masalah ini. Jangan buat komplikasi lebih lanjut. Terlepas dari apakah Shaolin bermain trik atau tidak, dia benar-benar menyelamatkan nyawa ayah. Kalau begitu, bukankah seharusnya saya memenuhi janji saya sekarang untuk menyerahkan diri dalam pernikahan? Ting Ting, apa sebenarnya latar belakang Shaolin ini? Saya tidak tahu. Tapi karena dia bisa menghitung bahwa saya akan menghadapi bencana bunga persik, dan dia mampu menyelesaikan hukuman ilahi keluarga Qin, saya pikir, mungkin dia adalah seorang pendekar tersembunyi yang misterius. Ting Ting, kenapa kau juga jeti begitu mistis? Menurutku dia hanyalah kucing buta yang tidak sengaja menemukan tikus mati. Dia hanya kebetulan menebak dengan benar. Saya percaya padanya. Mungkin hanya dia yang bisa menyelesaikan masalah pertunangan saya. Bajingan tercela seperti Li Chengxie. Tidak mungkin saya menikah dengannya. Ayo cepat pergi. Pergi. Dua nona muda. Apakah ada hal lain? Tuan Xiao, saya ingin meminta bantuan Anda. Apa itu? Beritahu aku tentang itu. Saya ingin menyewa Anda untuk menjadi tunangan saya. Apa? Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah putri wali kota Jiangcheng, Gu Tingting. Bernilai puluhan miliar. Saya harap Anda bisa menjadi tunangan saya. Untuk membantu saya menepis gosip dari luar. Dan mereka yang ingin mengganggu saya. Tidak mungkin. Bukankah ini hanya tenaga kerja gratis? Apa kau pikir aku bodoh? Tidak, bukan itu. Setelah masalah ini selesai, saya akan memberikan kompensasi yang Anda inginkan. Anda bisa meminta sebanyak yang Anda mau. Aku tidak punya waktu. Mengapa Anda tidak mau membantu saya? Aku sibuk. Apa yang sedang Anda sibukkan? Tentu saja aku sibuk menikah. Kenapa hanya ada 7 surat di sini? 1 surat hilang. Tidak mungkin hilangkan. Sudahlah. Apakah keluargamu menerima lamaran pernikahan secara borongan? Serahkan itu. Chen Qianqian dari Qingzhou. Yerong, The putri film was keluarga Yi di Kyoto. translated and narrated by M Media. Shaolin, kau pasti masih setengah sadar. Tokoh-tokoh penting ini, kita ingin bertemu mereka. Tapi kita mungkin tidak akan punya kesempatan. Dan mereka punya pertunangan denganmu. Aku pastinya tidak sedang bermimpi. Mereka semua bertunangan denganku. Tunangan-tunanganku. Baiklah, berhenti membual. Ada 500.000 di kartu ini. Dan aku akan memberimu 50.000 lagi setiap bulan setelahnya. Kau mau melakukannya atau tidak? Tidak. Kau, Nona Gu. Aku bilang bahwa uang bagiku adalah. Semuanya hanyalah awan yang berlalu. Selain itu, ada istri lain yang belum kutemukan.
Tuan Xiao, selama Anda setuju untuk membantu saya akan gunakan semua koneksi untuk menghubungi semua tunangan Anda. Dan membuat mereka secara aktif mencari Anda. Itu benar. Daripada aku mencari mereka satu persatu, lebih baik membiarkan mereka datang sendiri kepadaku. Ting Ting, apa kau sudah gila? Kau memberikan dirimu sendiri topi hijau. Tuan Xiao, selama Anda berjanji untuk membantu saya, Ting Ting bisa melakukan apa saja. Baiklah. Sepakat. Ini akan menjadi kamar Anda mulai sekarang. Tuan Xiao, meskipun Anda saat ini adalah tunangan saya, tapi mengenai beberapa hal, akan lebih baik jika kita menyepakati 3 aturan. Silakan. Pertama, kita saat ini memiliki hubungan kontrak. Kau harus menghormatiku. Bahkan jika kau memiliki perasaan padaku, kau harus memberitahuku terlebih dahulu. Apa yang dia pikirkan? Oke. Kedua, kau tidak diizinkan dalam kapasitasmu sebagai tunanganku untuk menyentuhku secara tidak pantas. Jika tidak, perjanjian ini akan dibatalkan. Oke. Tapi sepertinya, kau yang memanfaatkanku sebelumnya, bukan? Ketiga, kau tidak diizinkan atas nama sebagai tunanganku untuk melakukan tindakan keji apapun di luar. Oke, aku setuju dengan semuanya. Kau harus pergi, aku ingin tidur. Tidakkah kau punya sesuatu yang ingin kau tanyakan padaku? Tolong, aku sudah lelah sepanjang hari. Bukankah kau belum pergi? Kalau begitu aku akan terus melepas pakaian. The film was Bajingan. translated and pergi. narrated by M Media. Hati seorang wanita itu sulit ditebak. Bukankah kau tadi melemparkan dirimu ke pelukanku? Tidak bagus ada entitas jahat di ruangan ini. Itu ada di sini. Siapa itu? Jangan berteriak. Jika kau berteriak lagi, seseorang akan datang. Kalau begitu aku akan melepaskannya. Kau tidak diizinkan berteriak. Kau bajingan bau. Pria hidung belang, kau masuk ke kamarku dengan berpakaian seperti ini, dan diam-diam mengintipku berganti pakaian. Jangan bergerak. Sepertinya tebakanku benar. Entitas jahat itu ada di sini. Jangan sentuh aku. Jika kau menyentuhku lagi, aku akan berteriak minta tolong. Kalau begitu berteriaklah, panggil semua orang. Biarkan semua orang melihat. Nonasi dan aku menyukai ini. Tapi kaulah yang akan merusak reputasimu sendiri. Aku. Kalau begitu bersikaplah lembut. Jangan biarkan orang di luar tahu. Ini. Mungkin tidak mungkin. Shaolin, kau bajingan. Aku sudah menduganya. Kau mendekati Ting Ting dan aku dengan motif tersembunyi. Sayang sekali. Apakah kesucianku benar-benar akan hancur hari ini? Aku menyalahkan diriku sendiri karena salah menilai orang. Selesai. Secepat itu, Apalagi? apakah kau tidak mampu? Siapa yang kau sebut tidak mampu? Nonasi. Kau pasti tidak berpikir aku punya niat buruk padamu, kan? Aku tidak. Jangan memfitnah orang baik. Ada roh jahat di Liontin Giokmu. Ini adalah Liontin dari kitab surgawi. Bagaimana mungkin ada roh jahat? Menurutku kau hanya preman di sini. Seseorang. Liontin Gioku. Shaolin. Kau harus membayar Liontin Gioku. Kenapa lampu ini rusak? Rurue, buka pintunya. Buka pintunya. Saya Gu Ting Ting. Aku tahu. Aku datang. Kau pria hidung belang. Tunanganmu ada di luar. Dan kau masih berani bermain-main denganku di sini. Jangan pergi. Dia bukan Ting Ting. Si Rue, kenapa kau belum membuka pintunya? Apa yang terjadi? Aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas kepadamu sekarang. Singkatnya, ada yang tidak beres dengan Liontin Giokmu. Tunggu aku di sini. Jangan pergi. Cantik. Alih-alih berinkarnasi dengan benar. Mengapa kau naik ke sini untuk berbuat jahat?
Saya tidak menyangka kau bisa melihat penyamaranku. Siapa kau? Mengapa kau ingin merusak perbuatan baikku? Orang yang datang untuk menjemputmu. Terlalu percaya diri. Hari ini aku akan membuatmu membayar dengan harga darah. Langit adalah kian, bumi adalah kun, cambuklah. Saya minta maaf. Saya salah. Pergilah dari sini. Jika kau berani melakukannya lagi, aku pasti akan membuatmu lenyap tak berbekas. Ya, terima kasih senior karena telah mengampuni saya. Tarik kembali. Sheldon, apakah itu kau? Ini aku. Apakah semua yang di luar tadi nyata? Tidak. Kau, apakah kau sengaja menakut-nakutiku dengan Ting-Ting? Imajinasimu terlalu liar. Aku tidak punya waktu untuk meladeni trikmu ini. Jadi maksudmu, benar-benar ada hal-hal kotor itu? Aku adalah seorang master surgawi. Menundukkan roh jahat itu perkara mudah. Si Rui, di luar sangat gelap. Keluargaku terlalu besar. Aku tidak bisa menemukan jalan kembali ke kamarku. Mengapa kau tidak mengantarku? Kau baru saja bilang kau adalah master surgawi, dan sekarang kau tidak bisa menemukan jalan pulang. Kurasa kau hanya mencari alasan agar aku pergi ke kamarmu. Pulanglah sendiri. Tidak. Hanya saja tadi aku keluar dengan terburu-buru. Bukankah kau membawa kompas? Gelap gulita. Di mana pintunya? Sayang kau di sini. Siap. Salah tempat. Karena kau sudah di sini. The film was Jangan pergi. translated and narrated by M Media. Tuan Xiao. Ada apa? Cantik. Aktingmu terlalu buruk. Iblis. Aku membiarkanmu hidup, dan kau masih keras kepala dengan caramu. Bermimpi untuk mencelakai nyawa orang. Hancurkan untukku. Ada apa? Tubuh saya sangat sakit. Mengapa kau ada di sini? Apa yang kau teriakkan di tengah malam begini? Aku tidak melakukan apapun. Lalu apa ini? Ini bukan perbuatanku. Kesucian saya dirusak olehmu. Kau bajingan munafik yang memanfaatkan orang lain. Pergi dari sini sekarang. Jangan menangis. Aku benar-benar tidak menyentuhmu. Aku salah masuk kamar. Tadi, kau dirasuki sesuatu yang kotor. Aku menyelamatkanmu. Pikirkanlah, kau tadi tidur bukan mati. Jika aku benar-benar melakukan sesuatu padamu, bukankah kau akan merasakannya? Lalu apa ini? Kau sedang datang bulan. Apa kau tidak tahu? Sepertinya memang benar. Menjadi wanita memang tidak mudah. Berbaringlah. Tunggu aku. Tubuhmu mengalami rahim dingin. Ini air gula merah, teratai hangat, terbaik untuk menghangatkan dan menutrisi. Terima kasih. Saya tidak menyangka Tuan Xiao begitu perhati-hatian.
Tuan Xiao, Anda sangat terampil. Apakah Anda sudah mengurus banyak gadis sebelumnya? Meskipun banyak orang mengejarku, kau adalah orang pertama yang membuatku memegang semangkuk air gula merah ini. Kau yang pertama. Itu bagus. Apa yang bagus? Tidak ada. Bukan apa-apa. Bukankah ini tunangan Nona Ken? Mengapa kau kembali sepagi ini? Apakah karena kau tidak bisa memuaskannya? Kau tidak seharusnya bicara omong kosong seperti itu. Aku kembali secara khusus. Bukankah aku masih punya wanita cantik di rumah, menungguku untuk menjaganya? Berhenti bicara sembarangan. Kurasa, Nona Ken lah yang tidak terlalu puas denganmu dan menendangmu keluarkan. Kontrak pernikahan itu, aku tidak menyangka Nona Si juga menaruh hati padaku. Berhenti bersikap narsis. Kontrak pernikahan ini bukan untukmu. Ting Ting sangat mengkhawatirkan kontrak pernikahan ini, sampai dia bahkan tidak bisa makan. Sebagai tunangan yang dia sewa, kau harus segera bertindak dan menyelesaikan masalah ini. Kebetulan sekali, keluarga Li mengadakan perjamuan hari ini. Mereka mengundang berbagai keluarga berpengaruh. Kalau begitu kau pergi juga. Katakan kau adalah tunangannya. Dan segera batalkan pernikahan ini. Aku tahu tidak ada hal baik yang akan terjadi. Ini akan menyinggung terlalu banyak orang bukan? Aku tidak akan pergi. Kau harus pergi. Anggap saja aku tidak pernah menyetujui hal ini. Aku akan mencari tunanganku sendiri. Selamat tinggal. Berhenti di situ. Lepaskan, lepaskan, lepaskan. Kau pergi atau tidak? Baiklah, baiklah, baiklah. Aku benar-benar takut padamu sekarang. Aku akan pergi, oke. Bisakah kau lepaskan sekarang? Nah, begitu baru benar. Benar. Tuan muda Li itu, bukankah namanya Li Chengxi? Kau bahkan tahu nama saingan cintamu. Dan kau mengaku tidak peduli pada Ting Ting. Baiklah, ayo pergi. Aku akan pergi bersamamu. Aku akan mendukungmu. Perjamuan. Jingse, Li Donghai paman tertua Li Chengxi. kali ini apapun yang terjadi, kau harus mengamankan nona sulung keluarga gue. Gue Ting Ting adalah satu-satunya putri keluarga gue. Jika keluarga Li bisa membentuk aliansi pernikahan dengan keluarga gue, maka semua milik keluarga gue akan menjadi milikmu. Tentu saja. Paman mohon tenang. Kali ini, aku benar-benar tidak akan membiarkan gadis sialan itu lolos dari genggamanku. Ting Ting, kau akhirnya tiba. Apa yang tidak boleh kau sentuh? Jangan disentuh sembarangan. Ting Ting, siapa ini? Ini adalah tunangan saya. Saya datang ke sini hari ini untuk secara resmi membatalkan pertunangan dengan Anda. Ini? Omong kosong. Kapan kalian bertunangan? Bagaimana mungkin kami tidak tahu? Dia. Jangan bilang dia aktor yang kau temukan di suatu tempat. Tepat sekali. Ting Ting, berhentilah mengamuk, oke? Kita berdua adalah pasangan The yang film sempurna was di mata translated Tuhan. Aku and akui, narrated aku by sedikit M impulsif Media. sebelumnya. Tapi keluarga Li kami, bagaimanapun ini adalah keluarga bangsawan teratas. Di Yonchan, gelandangan kumuh seperti ini. Bagaimana mungkin dia layak untukmu? Benar kan, bocah? Aku sarankan kau bersikap masuk akal dan segera pergi. Orang-orang dari kelas atas seperti kami berada di luar jangkauanmu. Seseorang sepertimu yang membius orang lain, lalu menjebak mereka dasar penjahat. Benar-benar tidak layak untuk Ting Tingku. Kau bicara omong kosong. Nona Si, aku sarankan kau tidak memfitnah orang lain dengan jahat. Beraninya kau memfitnah calon kepala keluarga Li kami. Dia. Dengan penampilan kumuh seperti itu, bagaimana mungkin dia layak untuk seorang wanita terhormat seperti Nona gue? Tepat sekali. Aku memang tidak layak. Shaolin, mengapa kau begitu pengecut? Menjadi pengecut itu benar. Orang seperti dia, di depan bangsawan tinggi seperti kami, bahkan tidak berani mengeluarkan suara. Kau, Pernyataanmu itu salah. Aku bukan pengecut. Aku hanya terlalu malas untuk meladeni seseorang yang akan segera mati. Apa maksudmu? Aku mengamati bahwa kelima organ dalammu semuanya lemah. Aku khawatir hidupmu tidak akan lama lagi. Kau bicara omong kosong. Beraninya rakyat jelata mengutukku. Apa kau ingin mati? Gu Ting Ting, jangan kau pikir bahwa dengan mencari pria untuk menjadi perisaimu, kau bisa membatalkan pertunangan. Pernikahan ini harus terjadi. apa kau ini? Beraninya kau mengkritik putri keluarga Gu. Xiaolin adalah tunangan yang telah saya akui. Jika ada yang berani mengusirnya, mereka melawan keluarga Gu saya. Mengenai pertunangan dengan Tuan Muda Li,
Saya tidak akan mengakuinya. Kau. Jangan marah. Sifat mudah marah juga merupakan gejala kekurangan ginjal. Omong kosong. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak berani memukulmu? Tunggu. Apakah kau baru-baru ini merasa lemas di seluruh tubuh saat bangun tidur, memiliki lapisan putih pada lidah, mengalami nyeri dan bengkak di perut bagian bawah, menderita kekurangan ki dan darah, dan bahkan di tengah malam, menderita sakit kepala yang tak tertahankan? Bagaimana kau tahu? Sudah kubilang kau menderita kekurangan ginjal. Kau bicara sampah. Apa yang bisa dibuktikan oleh hal-hal yang kau katakan itu? Mungkin itu hanya kucing buta yang menabrak tikus mati. Hanya tebakan yang beruntung. Bagaimana kalau begini? Aku akan mengajarimu sebuah metode untuk menguji apakah kau benar-benar menderita kekurangan ginjal. Metode apa? Duduk bersila di tanah. Jika kau bisa berdiri tanpa bantuan eksternal, itu membuktikan kau tidak kekurangan. Omong kosong apa yang kau bicarakan, Bocan? Jingse, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku tidak menyangka kau benar-benar menderita kekurangan ginjal. Tuan Mudali perlu mengonsumsi suplemen. Jika kau terus begini cepat atau lambat kau akan mati di tempat tidur. Kau bicara omong kosong. Metode milikmu ini, mungkin juga hanya sesuatu yang kau buat-buat dari udara kosong, rakyat jelata rendahan. Aku pikir kau sengaja mempersulit kami. Tuan, haruskah saya menyajikan anggur yang Anda pesan sekarang? Sajikan, aku ingin gelandangan ini tahu. Apa itu sosok kelas atas yang sebenarnya? Kau harus makan lebih banyak nanti. Jika tidak, orang sepertimu mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk memakan makanan enak seperti ini seumur hidupmu. Tuan Mudali orang tidak terbagi menjadi tinggi dan rendah, mulia dan hina. Jangan keterlaluan. Ting-ting, kau salah. Manusia pada dasarnya terbagi dalam kelas yang berbeda. Terutama orang seperti ini. Si miskin, aku bicara tentangmu. Aku sarankan kau segera tinggalkan Ting-ting. Seseorang sepertimu sama sekali tidak pantas untuknya. Kau lihat ini. Anggur ini adalah Lafite tahun 82. Harganya 30 juta. Apa kau pantas meminumnya? Sebotol anggur yang bahkan belum cukup umur. Apa bagusnya meminumnya? Orang udik, tetaplah orang udik. Kau tahu di mana ini? Ini adalah aula perjamuan Guayul yang paling eksklusif di Yonshan. Anggur ini warnanya kusam dan tidak ada endapan. Ini diproduksi tahun 98. Bagus, masih berani bicara sombong. Akan kubuat kau terus bicara sombong, pelayan. Halo tuan, ada yang bisa saya bantu? Orang ini bilang anggur ini dari tahun 98. Kemari dan periksa untukku. Tunggu saja sampai kau dipermalukan. Saya mohon maaf tuan. Anggur ini disajikan dengan salah. Ini memang dari tahun 98. Ini. Bagaimana Anda tahu itu? Itu luar biasa. Aku menghitungnya dengan meramal nasib anggur itu. Berhenti bercanda, aku pernah mendengar tentang meramal nasib orang. Tapi ini pertama kalinya aku mendengar tentang meramal nasib minuman. Jika kau benar-benar sehebat itu, kau tidak akan tetap menjadi orang asing yang tidak dikenal. Apa yang kau pamerkan, Han? Aku bertaruh, Bocan. Pasti sudah melihat tanggal produksinya saat anggur disajikan tadi. Apa yang sedang kau pura-purakan? Hanya karena kau mengatakannya, bukan berarti itu benar. Saya mohon maaf tuan. The film Sebagai was tanda permintaan translated maaf kami, and ini Lafite dari narrated by tempat M kami. Media. Silakan nikmati sepuasnya. Xiaolin, bukankah tadi kau berlagak sangat hebat? Kalau begitu, apa kau berani bertanding minum denganku? Jika kau kalah, maka segera enyah dari pandangan Tintin dan pergi. Dan bagaimana jika kau kalah? Bagaimana jika aku yang kalah? Maka aku akan berlutut dan bersujud 3 kali padamu, lalu memanggilmu ayah. Baiklah. Karena kau begitu ingin mengakui seorang ayah, aku terima. Xiaolin, jangan bersaing minum dengannya. Tuan Mudali ini adalah peminum berat yang terkenal di Yongcheng. Dia dikenal sebagai 1000 cangkir tidak mabuk. Anda tidak bisa mengalahkannya. Berhenti bermimpi. Saya ingin bersama Xiaolin. Saya tidak akan menikah denganmu. Jangan khawatir, itu hal yang mudah. Mari kita mulai. Tunggu. Kenapa kau mengaku kalah sebelum kita mulai?
Apa gunanya meminum anggur merah ini? Bawakan baijiu. Mari kita minum langsung dari gucinya. Pelayan yang baik. Bawakan 10 botol baijiu. Sekarang giliranmu. Apa yang sedang kau pura-purakan? Jangan pikir kau bisa menakutiku hanya dengan anggur ini. Siapa yang mencoba menakutimu? Tuan Mudali yang mengatakan kita akan mengadakan kontes minum. Tuan muda ini sedang tidak enak badan hari ini. Aku tidak ingin bertanding denganmu lagi. Apakah kau sanggup? Bahkan jika kau tidak sanggup, dan kau mengaguminya, tidak perlu membuat begitu banyak alasan kan? Kami tidak akan menertawakanmu. Siapa bilang aku tidak sanggup? Hanya beberapa botol anggur, bukan masalah besar. Dan aku pikir kau tak terkalahkan bahkan setelah 1000 cangkir. Pulanglah dan pelihara ikan saja. Beraninya kau pikir kau siapa? Sampai berani menyulitkan keluarga Li kami di sini. Tentu saja sebagai tunangan keluarga Gu. Li Donghai, apakah Anda punya masalah dengan itu? Gu Tinting, bagaimana kau bisa begitu tidak tahu malu? Rela menghancurkan masa depanmu, merusak reputasimu. Jangan salahkan keluarga Li kami jika kami tidak sopan. Saya bersama tunangan saya. Bagaimana itu tidak tahu malu? Berani-beraninya merebut tunangan Qin Feixiuku. Bukankah itu tidak tahu malu? Mengapa kau ada di sini? Jika aku tidak datang, apa kau berharap aku membiarkan orang lain merebut milikku, tunanganku? Kenapa dia ada di sini? Meskipun Qin Feixiu, keluarga Li kami dan keluarga Qin kalian memang bersaing dalam bisnis. Tapi hari ini adalah urusan keluarga Li kami. Jangan coba-coba ikut campur orang luar. Jika kau berani menculik orang tidak berguna ini, maka nanti jangan salahkan keluarga Li kami karena bertindak kejam pada keluarga Qin kalian. Keluarga Limu ini sungguh menarik. Kau sudah melakukan begitu banyak hal kotor, dan sekarang kau di sini berpura-pura peduli soal harga diri. Apa maksudmu? Kau benar-benar berani menggunakan Gu padaku. Jika bukan karena Shaolin menyelamatkanku, aku takut aku sudah mati sekarang. Menarik. Orang ini bukan pria biasa. Mungkin dia bisa menyelesaikan masalahku hari ini. Bagaimana bisa kau? Qin Feixiu, jangan membuat tuduhan palsu. Kau bilang kami menggunakan Gu padamu. Di mana cacing Gu itu di mana? Bukankah kau masih hidup dan sehat? Baiklah. Tidak ada bukti. Qin Feixiu menurutku tahu hanya membuat tuduhan palsu. Aku. Jika cacing Gu itu tidak mati saat itu, kaulah yang seharusnya mati. Tunggu saja kau. The film was Cepat atau lambat translated aku akan and menghitung skor ini narrated denganmu. by M Media. Ikut aku. Berhenti. Nona Qin Feixiu, apa yang kau lakukan di sini? Ini tunangan Ting Ting. Kalian berdua sudah menjadi masa lalu. Bisakah kau berhenti bersikap melekat? Priaku. Bahkan jika aku tidak menginginkannya, kalian semua tidak pantas merebutnya. Bagaimanapun kau adalah putri keluarga Ken. Apakah perlu bertindak begitu tidak tahu malu di sini? Kalianlah yang tidak tahu diri. Bersikeras untuk terus maju. Aku tidak mengusir lalat. Apa aku harus membiarkan kalian merebutnya begitu saja? Siapa yang kau panggil lalat? Jangan kau. Hanya anak kecil yang bermain rumah-rumahan yang bicara soal pertunangan. Zaman apa sekarang ini? Su Qingchen Ratu Dunia Bawah.
Yang populer sekarang adalah mengambil inisiatif. Siapa kau? Aku yakin semua yang hadir di sini sudah pernah mendengar namaku. Nama keluargaku Su, nama panggilanku King Cheng. Su Qingcheng. Pewaris ibu kota. Su Qingcheng Ratu Dunia Bawah. Bukankah seharusnya dia berada di ibu kota? Mengapa dia ada di sini? Nona Su, kami mengurus urusan kami sendiri dan tidak mencampuri urusan Anda. Mengapa Anda datang hari ini? Aku melihat kalian semua memperebutkan pemuda ini. Berdebat dengan sengit. Kebetulan sekali. Aku juga telah menaruh hati pada pemuda ini. Aku berencana menjadi saingan cintamu. Apa? Bagaimana menurutmu anak muda? Apakah kau punya perasaan padaku? Nona cantik. Berhenti bercanda. Nona, ada batasnya untuk bercanda. Aku tidak sedang bercanda. Tentu saja semua yang hadir di sini adalah saingan cinta. Secara alami, kita harus bersaing secara adil. Hanya saja aku punya satu keunggulan. Kalian semua masih terlalu muda. Hanya wanita penggoda murahan. Sesuatu yang tidak layak dihina. Tapi aku tetap istrinya. Tepat sekali. Kau berani menyebut dirimu istrinya bahkan sebelum menikah. Gadis kecil, apa kau tahu cara melayani pria? Pria tidak menyukai mereka yang terlalu lembut sepertimu. Saat seorang pemuda memilih wanita, dia masih perlu melihat-lihat. Seseorang sepertiku tahu cara menghargai orang dengan lebih baik. Ingatlah untuk datang mencariku. Shaolin, apa yang kau lakukan? Jika dia memberikannya padamu, ambil saja. Apakah kau bahkan menghormati Ting-Ting kami? Apa dia jelas-jelas memasukkannya sendiri? Dia adalah tunanganku. Apa hubungannya itu denganmu? Pertimbangkan statusmu sendiri dengan benar. Berhenti mencoba menjebaknya. Ini tunangan Ting-Ting. Dia adalah tunanganku. Milik kami. Kau, Persetan denganmu. jangan berkelahi. Baiklah, kau tidak ingin menyentuh milik kami. Tapi kau bersikeras menyentuh milik wanita penggoda ini. Tidak dengarkan penjelasanku aku. Mengapa kau menjelaskan padanya? Kau adalah tunanganku. Apa hubungannya itu dengan mereka? Ting-Ting kami berkulit putih cantik dan berkaki jenjang. Siapa yang mau menyentuh balok sepertimu? Rurui, berhenti bicara. The film Aku was punya kemampuan dan translated bakat. and narrated by Aku bisa Media. membantunya. Apa yang bisa kau berikan padanya? Kalian hanyalah orang-orang tidak berguna. Mengandalkan tubuh kalian untuk merayu pria. Pada akhirnya kalian hanya akan dibuang seperti sepatu usang. Kau, Shaolin. Aku menyesal. Aku tidak akan memutuskan pertunangan. Aku ingin menikahimu. Sekarang, segera, saat ini juga. Semuanya hari ini saya umumkan. Segera saya akan menikahi tuan muda Shaolin dari keluarga Xiao. Kami menyambut kehadiran semua keluarga bangsawan besar. Apa sih Oken akan menikah? Siapa Shaolin itu? Aku bahkan belum pernah mendengarnya. Yoken. Sangat luar biasa. Aku penasaran pria seperti apa yang pantas untuknya. Untuk kecantikan tiada tara seperti Oken, pria ini pasti telah mengumpulkan keberuntungan besar di kehidupan sebelumnya. Tapi melihat penampilan bocah ini yang miskin, dia mungkin pria simpanan bukan? Aku keberatan. Apa yang kau keberatan? Mengapa bocah yang tidak punya apa-apa ini? Kenapa bisa mendapatkan dukungan dari keluarga Qin dan keluarga gue? Dua keluarga. Seorang wanita muda dengan kekayaan puluhan miliar. Sampai harus menikah dengan orang asing seperti ini. Bukankah itu menjatuhkan martabat keluarga Qin? Mengenai kemampuan, grup Ken yang saya kelola secara pribadi memiliki nilai pasar melebihi 10 miliar, dengan tegas menempati peringkat 10 besar di ibu kota. Mengenai status, saya adalah putri dari salah satu dari 4 keluarga besar Jiangcheng. Tuan Muda Li, dengan otoritas apa kau menanyakan urusan pribadiku? Aku. Nona Qin. Kami tidak mempertanyakanmu. Hanya saja bocah ini
Telah berulang kali menyinggung keluarga Li kami dengan kata-katanya. Sekarang dia mengandalkan keluarga Si dan keluarga Gu. Serta status keluarga Qin kalian. Bertindak sembrono dan sesuka hati. Bocah ini tidak punya apa-apa. Jika bukan, karena perlindungan kalian. Apa nilainya? Tepat sekali. Bocah ini tidak punya uang. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Siapa bilang aku tidak punya uang? Kartu hitam tertinggi milikku memiliki limit ratusan The miliar. film was translated and narrated by M Media. Kartu hitam tertinggi. Kau. Xiaoli, jika kau tidak punya uang berhentilah mencari muka. Hanya ada 3 kartu hitam tertinggi di dunia. Pemegangnya adalah orang yang sangat kaya atau sangat berpengaruh. Jika kau mengaku punya 10 miliar tunai, mungkin kami bisa sedikit percaya. Tapi kau mengaku punya kartu hitam tertinggi. Siapa yang sedang kau coba tipu? Menjadi pria simpanan adalah satu hal, tapi kau juga menyombongkan diri dan bicara omong kosong. Aku benar-benar tidak tahu apa yang Cee Wikin. Lihat dari orang tidak berguna ini. Tepat sekali benar itu. Shaolin, kau sudah keterlaluan kali ini. Kartu hitam tertinggi. Apakah kau bahkan tahu apa itu? Kesombonganmu terlalu berlebihan. Jika kau benar-benar punya uang sebanyak itu, mengapa kau masih tinggal bersama keluargaku? Kartu hitam. Menarik. Jika saya katakan kartu hitam ini asli, maka itu asli. Apakah ada yang keberatan? Keluarga Gu kami juga setuju. Aku tidak berbohong. Kartu hitam tertinggi ini benar-benar asli. Xiaolin, apa kau masih punya harga diri? Tidak apa-apa jika kau tidak punya kemampuan, tapi kau bahkan butuh wanita untuk menutupi kesombonganmu. Kartu hitam miliknya ini memang asli. Pola naga dan phoenix di atasnya adalah desain anti pemalsuan. Itu tidak bisa dipalsukan oleh orang biasa. Jadi itu kartu asli. Apa? Shaolin, dari mana kau mendapatkan ini? Dari siapa kau mencurinya? Apa maksudmu mencuri? Ini diberikan kepadaku oleh guruku. Xiaolin, kau benar-benar pandai mengarang cerita. Mungkin kartu hitammu ini, kau hanya mencurinya dari tokoh penting dan tidak mengembalikannya, lalu mengklaimnya sebagai milikmu. Begitu dia tahu, tamatlah riwayatmu. Master apa? Kenapa tidak sekalian saja kau bilang kau itu abadi? Sekarang setelah kau menyebutkannya, aku baru ingat. Karena kontrak pernikahan antara kedua keluarga kita telah diperbarui, aku harus memberimu hadiah. Hadiah apa? Maka aku akan memberimu jimat pelindung. Dengan jimat pelindung ini, hukuman ilahi pada keluarga Qinmu akan lenyap seperti asap. Ini, simpanlah di dekatmu. Dalam 7 hari keluarga Qinmu akan aman dan makmur. Ini? Aku bilang Xiaolin. Bisakah kau bercermin dan melihat dirimu sendiri? Apa kau benar-benar menganggap dirimu abadi? Hanya menggambar beberapa coretan acap di kertas kosong ini, dan itu bisa melindungi seseorang padahal tidak ada apa-apa. Li Qingxe, diamlah. Kemampuannya jauh melampaui apa yang bisa Anda bayangkan. Tidak, Ting-Ting, dia gila. Kau juga gila. Dia hanya menggambar beberapa coretan acap di kertas kosong, dan itu bisa melindungi seseorang. Kau percaya ini juga? Saya percaya semua yang dia katakan. Tidak bisa diperbaiki. Tentu saja kau tidak bisa melihatnya, jimat pelindung ini. Hanya mereka dari garis keturunan Master Surgawi kami yang bisa melihatnya. Jimat pelindung yang aku gambar ini, iblis dan monster tidak berani mendekat. Aku sangat takut. Semuanya. Cepat beri hormat pada Master Surgawi. Bagaimana ini bisa disebut abadi? Menurutku dia penipu. Tunangan Nona Kit pasti ada di sini untuk melucukan. Bagaimana mungkin sampah ini pantas untuknya? Orang tua ini berkata, kalian manusia biasa tidak layak untuk bersujud kepadaku. Kau terlalu percaya diri. Jika kau benar-benar sehebat itu, ayo ramalkan nasibku. Baiklah. Maka aku akan menghitungnya untukmu. Sebentar lagi kau akan menderita bencana yang melibatkan pertumpahan darah. Aku sarankan,
Berikan aku 10 juta. Dan aku akan menjual jimat pelindung kepadamu. Untuk menjamin keselamatanmu selama 5 tahun. Kau bicara omong kosong. Beraninya kau mengutukku, kau mencari mati. Paman. Kaki. Xiaoli. Bocah. Apa yang kau lakukan padaku? Kau seharusnya tidak berbicara sembarangan. Aku berada begitu jauh darimu. Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu? Aku hanya berkata, kau akan menderita bencana yang melibatkan pertumpahan darah. Kaulah yang tidak mempercayainya. Jika kau memiliki jimat pelindung ini, kau pasti akan baik-baik saja. Kau. Tunggu saja pembalasanku. Baiklah bocah, kita lihat saja nanti. Bangun. Tuan Sha, jimat di tangan Anda itu. Bisakah Anda menjualnya kepada saya? Saya tawarkan 50 juta. Aku akan menawarkan 100 juta. Saya tawarkan 500 juta. Tidak dijual. Lagi pula aku tidak punya kertas jimat lagi. Qin Fei Shui. Ingat apa yang baru saja aku katakan. Jimat ini tidak boleh lepas dari sisimu. Oke. Mungkinkah Shaolin ini benar-benar memiliki kemampuan luar biasa? Shaolin gambarkan jimat untuk kami juga. Saya juga ingin satu. Aku benar-benar tidak punya lagi. Mengapa kau begitu pelit? Kami akan membayarmu untuk itu. Bukan itu aku kehabisan kertas jimat. Semangat ada The tapi film was tenaga tak kuasa. translated and Shaolin tidak narrated masalah by jika kau tidak punya M-Media. kertas jimat. Bagaimana kalau kau menggambarnya di tanganku saja? Baiklah, ulurkan tanganmu. Pelan-pelan saja. Aku takut sakit. Tidak apa-apa, Tuan Muda Surgawi kecil. Cepat gambar untukku. Itu menggelitik. Su Qingcheng cukup. Jangan memanfaatkannya. Adik kecil ini sangat tampan. Kalau begitu aku akan memanfaatkannya. Ada apa? Kau? Bersikaplah lebih sopan. Aku tidak bisa bersikap malu-malu saat kau ada di dekatku. Baiklah. Shaolin gambarkan satu untuk kami juga. Aku benar-benar tidak punya kertas jimat. Jika kau tidak menggambarkannya untuk kami, aku akan naik ke panggung dan memberitahu semua orang bahwa kau melecehkan kami. Aku benar-benar takut padamu sekarang. Ulurkan tanganmu, aku akan menggambarkannya untukmu. Dao mengikuti alam. Segala sesuatu saling melindungi. Selesai. Xiaolin, ayo pergi. Tapi apa? Kau adalah tunangan Ting Ting. Kau harus mengantar kami pulang. aku, Kapan dia menjadi tunangan Gu Ting Ting? Aku baru saja mengatakannya tadi. Apa kau tidak dengar? Kita akan menikah. Shaolin, ikutlah denganku. Mari kita selesaikan apa yang belum kita selesaikan semalam. Apa? Shaolin kalian? Kau? aku tidak. Meskipun pertunangan dengan keluarga Qin sudah diselesaikan, mengingat situasi saat ini, jika aku tidak lari, aku takut para wanita ini akan melahapku. Benar, aku ada urusan mendesak. Aku akan pergi duluan. Kalian mengobrollah pelan-pelan. Apa yang kau lihat? Was translated and narrated by M-Media. Berhenti, kau tidak boleh masuk ke sini. Mengapa? Istana Langit Puncak Awan adalah tempat untuk kelas atas. Kau tidak cukup berkualifikasi. Apa katamu? Apakah kau tidak mengerti bahasa manusia? Tempat ini untuk orang-orang kelas atas. Ini bukan untuk orang rendahan seperti Me untuk melihat-lihat. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, nyahlah segera. Sebelum aku harus menendangmu keluar. Apakah kau begitu yakin bahwa kami bukan orang kelas atas? Bukankah itu sudah cukup jelas? Lihat saja pakaian yang kau kenakan. Petugas kebersihan di Istana Langit Puncak Awan kami akan merasa jijik menggunakannya sebagai kain lap. Apalagi untuk masuk.
Apakah kau punya surat undangan? Apakah kau punya kartu keanggotaan tertinggi? Saya benar-benar minta maaf. Saya datang ke sini hari ini tanpa kartu keanggotaan saya. Ini kartu nama saya. Silakan lihat. Saya sangat sibuk. Saya tidak meladeni sembarang orang yang menyerahkan secari kertas sampah padaku untuk saya lihat. Apa yang kau bicarakan, bocah? Aku harus memberimu pelajaran hari ini. Si Rui. Jangan gegabah. Apa yang kalian lakukan di luar? Membuat keributan seperti itu perilaku macam apa itu? Manajer Anda akhirnya tiba. Orang ini telah membuat masalah dan tidak masuk akal. Dia tidak memiliki kartu keanggotaan. Namun bersikeras dia adalah VIP Istana Langit Puncak Awan. Dan mencoba memaksa masuk. Saya tidak mengizinkannya dan kekasih kecilnya bahkan mencoba memukul saya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau cukup berani, bocah. Berani membuat masalah di Istana Langit Puncak Awan. Kami hanya ingin dengan damai. Masuk ke dalam dan makan. Anjingmu inilah yang menghalangi kami masuk. Apakah aku tidak salah dengar? Kau bocah miskin. Dan kau berani datang makan di Istana Langit Puncak Awan kami. Apakah kau pikir ini adalah kedai penuh lalat di ibu kota kabupatenmu? Biar ku beritahu orang-orang yang makan di sini. Semuanya bernilai puluhan juta atau lebih. Satu hidangan saja harganya 100.000. Bisakah bocah miskin dan kumal sepertimu mampu makan di sini? Tuan, saya sarankan Anda menjaga ucapan Anda. Jika kau mengoceh lagi, aku akan mematahkan lenganmu. Aku tidak menyangka kau bocah tidak hanya miskin, tetapi juga pengecut yang tidak berguna. Bersembunyi di balik wanita. Bos kami Su King Cheng ada di dalam. Apakah kau mencari mati? Su King Cheng. Bosmu adalah Su King Cheng. Apa kau takut sekarang? Masih belum terlambat untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Kebetulan sekali. Kau mungkin perlu memikirkan. Bagaimana cara mempertahankan pekerjaanmu? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Tunggu saja kau akan lihat apa yang terjadi padamu. Keributan apa ini? Su Anda akhirnya datang. Ada orang yang tidak berguna. Membuat masalah tepat di luar Istana Langit Puncak Awan kami. Apa kau baru saja menyebutnya tidak berguna? Ya bocah bau ini. Dia tidak punya uang sepeser pun. Namun dia berani datang ke Istana Langit Puncak Awan kami. Mencoba menumpang makan dan minum. Dia bahkan berbicara dengan sombong dan menghina kami. Dan tidak menghormati Anda. Untuk orang seperti ini, kita harus mematahkan tangan dan kakinya. Tangkap dia. Benar sekali. Tangkap dia. Baik, kita harus menangkapnya dan memberinya pelajaran keras. Su, bocah bau itu ada di sana. Siapa yang mengizinkanmu berbicara begitu tidak sopan? Dan menghina tamu kehormatanku seperti ini? Apel, tamu kehormatan. Seret dia keluar. Patahkan tangan dan kakinya. Bereskan dia dengan bersih. Su, saya tidak tahu dia adalah tamu kehormatan Anda. Su, mohon ampuni saya. Baiklah, pergilah. Aku sudah kenyang hanya karena marah. Siapa yang bilang kau boleh pergi? Shaolin. Meskipun bawahanku adalah anjing-anjing yang tidak tahu tata krama, aku bagaimanapun adalah orang yang tahu sopan santun. Maukah kau memberiku kehormatan untuk makan bersamaku? Kau wanita penggoda, Shaolin. Bukankah kau sudah cukup dipermalukan di sini? Ayo pergi ke tempat lain. Aku sudah menyiapkan perjamuan senilai 1 juta yuan, khusus untuk menunggu tuan muda Xiao. Shaolin, jika kau tidak datang. Masalah malam itu akan aku ceritakan pada semua orang kau tahu. Memaksamu untuk menikah denganku. Baiklah, ayo pergi. Nona si nonagu. Maukah kalian memberiku kehormatan untuk bergabung? Ayo pergi. Ayo makanlah lagi. Kau sudah bekerja keras malam itu. Shaolin, kau pria pematah hati. Aku tahu kau pergi menemuinya hari itu. Rurui. Adalah kebebasan Tuan Xiao untuk bersama siapapun yang dia pilih. Kau salah paham. Bukan seperti yang kau pikirkan. Ting Ting. Apa yang kau lakukan? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Bukan apa-apa. Ting Ting. Mengapa kau seperti ini? Kupikir kau menyukainya seperti ini. Masih diam-diam bermain di belakang layar. Tidak sepertiku Su King Cheng. Jika aku ingin merayu seseorang, aku langsung melakukannya. Su King Cheng ini. Shaolin, simpan kartu hitam ini. Jika suatu saat kau datang ke Istana Langit Puncak Awan milikku, kau bisa menikmati layanan tingkat tertinggi. Terima kasih.
The film was Sering-seringlah datang ya. translated and narrated by Media. Xiaolin, ayo kita segera pergi juga. Sopir akan segera tiba. Siapa bilang dia akan pulang bersamamu? Qin Feixiu, apa yang kau lakukan di sini? Tentu saja aku di sini untuk membawa tunanganku pulang. Berhentilah bersikap tidak tahu malu. Xiaolin, jika kau berani pergi kau tamat. Dalam kapasitas apa kau menghalangi tunanganku? Xiaolin, karena kau sudah bicara dengan orang tuaku. Xiaolin, jika kau tidak pulang bersamaku, pertunangan kita batal. Jika kau tidak segera bertunangan dengan Feixiu, saat waktunya tiba kebocoran Kinaga akan menjadi bencana. Sepertinya kali ini, aku hanya bisa membiarkan Ting-Ting menanggung sedikit keluhan. Ting-Ting, ya itu terjadi secara tiba-tiba. Aku minta maaf soal itu. Xiaolin. Ting-Ting, bukankah kau menyukainya? Jika kau menyukainya, kejarlah dia. Pertunangan kita sejak awal memang palsu. Qin Feixiu adalah tunangan aslinya. Hak apa yang kumiliki untuk memaksanya? Aneh. Kemana perginya Ting-Ting di siang bolong begini? Si Qin ayah si Rui. Anda pasti tunangan putri saya bukan? Kau pasti salah mengenali saya sebagai orang lain. Itu adalah Anda, Master Surgawi. Saya sudah lama mencari Anda. Bagaimana kau tahu saya adalah Master Surgawi? Master Surgawi yang lama saat itu mengizinkan Anda untuk membuat kontrak pernikahan dengan putri saya. Saya sudah mencari Anda. Hari ini keinginan saya akhirnya terkabul. Putri saya akhirnya bisa tenang. Putrimu itu. Saya terlalu fokus berbicara. Saya lupa memperkenalkan diri. Saya adalah kepala keluarga Si. Putri saya adalah nona muda dari keluarga 11, si Rue. Apa? Master Surgawi silakan. Master Surgawi silakan duduk. Terima kasih Master Surgawi karena telah datang. Mohon tunggu sebentar. Saya akan pergi mengambil sesuatu. Baiklah. Ini benar-benar kuil Raja Naga di tengah perairan besar. Si Rui ini adalah sahabat terbaik Ting-Ting. Tidak akan terhormat bagi saya untuk melakukan ini bukan? Patriarksi. Tidak perlu terburu-buru soal kontrak pernikahan untuk saat ini. Master Surgawi, apakah Anda mungkin memandang rendah putri saya yang rendah hati? Tidak sama sekali tidak. Putri saya yang rendah hati, pantas di ruang tamu, dan cakap di dapur. Dia secara alami berbudi luhur dan baik hati, dan sosoknya sangat luar biasa. Jika Anda bertemu dengannya, Anda pasti akan menyukainya. Ini adalah berbagai sertifikat penghargaan yang dia terima sejak kecil. Ini adalah akta properti. Semuanya atas nama Rurui. Selama Anda bersedia menikahinya, dia akan melakukan apapun yang Anda minta. Patriarksi. Meskipun kontrak pernikahan itu memang nyata, benar-benar tidak perlu terlalu cemas. Apakah kau menemui masalah? Master Surgawi benar-benar ilahi dan banyak akal. Tolong Master Surgawi selamatkan saya. Apa yang terjadi? Setengah bulan yang lalu, keluarga kami mengambil kitab surgawi. Sejak saat itu, saya dihantui mimpi buruk setiap malam. Dan tubuh saya semakin kurus dari hari ke hari. Saya curiga, ini ada hubungannya dengan kitab surgawi ini. Jadi saya diam-diam membuangnya ke gunung. Tapi, ketika saya kembali ke rumah, kitab itu kembali ke tempat asalnya aman dan utuh. Terlebih lagi warnanya telah berubah dari emas menjadi merah darah. Baru saat itulah, saya menyadari, itu sama sekali bukan kitab surgawi, melainkan kitab darah yang sangat jahat. Sudah kubilang, jangan mengambil barang sembarangan. Kemudian, saya mencari para Taoist Mission, namun mereka pun tidak berdaya. Mereka memberitahu saya bahwa hanya garis keturunan Xiao dari gunung berkelanjutan salju besar yang bisa menyelesaikan masalah saya. Itulah sebabnya saya terus mencarimu. Hari ini akhirnya saya menemukanmu. Saya mohon pada Master Surgawi Anda harus menyelamatkan saya. Master Surgawi. Masalah ini tidak sulit. Ting-Ting, bukankah kau sakit? Tidak, aku baik-baik saja. Saya terjebak tipu, kuslihat Paman Gu. Ayah, apa yang kau lakukan? Cepat bangun. Ruru, cepat beri salam pada Master Surgawi. Dia adalah tunanganmu. Apa? Ayah, omong kosong apa yang kau bicarakan? Saya terkena kutukan 7 iblis. Dan tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup.
Hanya Master Surgawi yang bisa menyelamatkan saya. Lagi pula, masalah kontrak pernikahan ini pada dasarnya adalah kehendak langit. Ruru, kau tidak bisa hanya diam dan melihatku. Serta keluarga si kita, hancur olehmu bukan? Ayah, 7 iblis apa? Jangan dengarkan omong kosong bocah ini. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ayahmu benar. Dia memang sedang diserang oleh 7 iblis. Shaolin, sudah ku bilang berhenti bicara omong kosong. 7 iblis apa? Kau anak durhaka. Apakah kau mencoba mencelakaiku? Paman si tolong, jangan marah. Rurui tidak bermaksud mengatakan hal-hal itu untuk memancing amarahmu. Tuan Xiao, karena keluarga Si sedang menghadapi bencana besar, saya memohon bantuanmu. Ting Ting, mengapa kau juga seperti ini? Baiklah. Demi Ting Ting. Saya akan membantu keluarga Simu sekali ini. Terima kasih Master Surgawi. Ruru cepat berterima kasih pada Master Surgawi. Aku tidak akan melakukannya. Kau. Aku tahu kitab darah ini agak menyeramkan. Tapi jika kau benar-benar mampu, mengapa kau tidak membakarnya saja? Kitab darah telah dikutuk. Tidak mudah untuk menghilangkannya. Siapa yang mengikat lonceng dia yang harus membukanya? Master Surgawi, apakah Anda menyiratkan? Ruru, Aku. Apa hubungannya denganku? Ruru, jangan lupa. Kitab Surgawi ini diambil olehmu. Tepat sekali. Jika kau ingin mengusir 7 iblis ini, Sirui masih diperlukan. Ayo pergi. Antar aku ke kamarmu. Apa? Kau? Energi jahat di tubuhmu terkonsentrasi di sini. Jika tidak segera dihilangkan, mungkin akan ada tanda-tanda kemalangan besar. Kau tidak mencoba memanfaatkanku. Apakah saya terlihat seperti orang seperti itu? Tentu saja terlihat seperti itu. Apa yang kau lakukan? Energi jahatmu terkonsentrasi di titik aku pun Turguajuan harus segera dibersihkan. Saya sedang menyelamatkanmu. Kalau begitu, bersikaplah lebih lembut. Tuan Xiao, kau punya begitu banyak tunangan. Kenapa kau tidak bisa menambah satu lagi yaitu aku? Selesai. Secepat itu? Seriuslah, Saya berasal dari garis keturunan Xiao dari gunung berkelanjutan salju besar, kepala keluarga. Bagaimana mungkin saya menipu orang? Energi jahat di tubuhmu telah dihilangkan. Begitu saya menghancurkan kitab darah ini, keluarga Simu tidak akan pernah memiliki kekhawatiran lagi di masa depan. Angin peti guntur petir, bangkit. apakah kau benar-benar seorang Master Surgawi? Mengapa saya harus berbohong padamu? Aku tidak menyangka kau nyata. Kupikir kau hanya penipu keliling. Donasi. Saya tidak akan mengganggumu lebih jauh untuk saat ini. Selamat tinggal. Jangan. Sudah mau pergi? Apakah aku benar-benar tidak menarik? The film was translated and narrated by M Media. Ting Ting. Sangat dingin. Apa yang kau lakukan di sini? Xiaolin. Ternyata kau. Xiaolin. Aku benar-benar terlalu menyukaimu. Bahkan saat mabuk, aku masih bisa melihatmu. Ting Ting. Kau mabuk. Saya akan membantumu kembali ke kamar. Kau harus beristirahat dengan baik. Saya akan pergi sekarang. Xiaolin, jangan pergi. Aku membutuhkanmu. Apa yang kau katakan? Saya tidak mendengar dengan jelas. Aku menginginkanmu. Ting Ting, aku sudah memanaskan susu untukmu. Bagus Xiaolin. Kau terburu-buru untuk pergi.
Apakah hanya untuk datang ke sini dan merayu Ting Ting? Tidak, tidak. Kau salah paham. Salah paham. Buktinya ada di sini. Apa yang salah paham? Apakah aku benar-benar tidak menarik bagimu? Rurui. Akulah yang sengaja merayunya. Ting Ting. Bukankah kau mabuk? Ting Ting kau. Tuan Xiao. Aku minta maaf. Aku benar-benar menyukaimu. Aku sudah mengikuti aturan selama bertahun-tahun. Aku hanya ingin berjuang untuk diriku sendiri kali ini saja. Sama sekali tidak. Xiaolin, hari ini, kau harus memilih antara aku atau Ting Ting. Halo. Oke, saya mengerti. Saya masih ada urusan yang harus dihadiri. Saya harus pergi sebentar. Xiaolin, Xiaolin. Orang tua. Kau tidak mati. Kurang ajar. Master Surgawi Tua Uji Guru Xiaolin. Saya mengambil ini di pinggir jalan. Lihat apa ini. Ini adalah kontrak pernikahan antara Gu Tingting dan aku. Dia dan aku sebenarnya memiliki pertunangan. Mengenai masalahmu sebelumnya, saya sudah mendengarnya. Saya hanya bisa mengatakan itu perhitung sebagai takdir yang aneh. Baiklah, berhenti membicarakan diriku. Master, kemana saja kau selama ini? Kali ini, saat saya sedang bepergian jauh, saya dijebak oleh penjahat dan terpaksa bersembunyi di mana-mana. Tidak punya pilihan, saya harus menyebarkan berita tentang kematian saya sendiri untuk menipu mata dan telinga musuh. Seseorang ingin mencelakaimu. Siapa orang yang sangat lancang ini? Xiaolin, apakah kau tahu siapa orang tuamu? Dan di mana mereka sekarang? Orang tuaku. Aku tidak tahu. Bukankah kau yang membesarkanku sejak lahir? Kurasa begitu. Mereka pasti telah kehilanganku. Atau mungkin mereka tidak menginginkanku lagi. Orang tuamu tak lama setelah kau lahir dibunuh dengan kejam oleh orang lain. Apa? Kau lahir di keluarga Xiao yang terkemuka dan berpengaruh. Keluarga kelas atas di Kengso. Orang tuamu dikejar dan dibunuh. Sebelum mereka meninggal, mereka menitipkanmu kepada saya. Mereka sudah lama tiada dari dunia ini. Orang tuaku. Siapa yang mencelakai mereka? Keluarga Wang dari Jiangcheng. Keluarga Wang. Seandainya aku tahu lebih awal, aku seharusnya membunuhnya saat itu juga. Kau pasti Xiaolin kan? Saya Wang Sheiyuan. Jika kau ingin ketiga tunanganmu tetap hidup, maka cepatlah datang ke pabrik terbengkalai di pinggiran Nanhai. Sempurna. Kita akan selesaikan dendam lama dan baru sekaligus. Pabrik terbengkalai. Master Pulau Hong Kong, bagaimana persiapan formasinya? Mereka sudah siap. Saat Xiaolin masuk nanti, saya janji, dia tidak akan bisa keluar dalam keadaan hidup. Master Pulau Hong Kong para Taois. Aku benci. The film Xiaolin was adalah seorang master surgawi. translated and narrated Formasi by rusak M. seperti Media. ini. Saat dia tiba, dia akan melenyapkan kalian sampai tidak ada debu yang tersisa. Master Surgawi. Master Surgawi omong kosong apa itu? Master Pulau Hong Kong sudah memberitahuku. Dia tidak lebih dari bocah ingusan. Apa kau pikir aku mudah ditakuti? Namun, melihat kau memiliki kecantikan, nanti, kau akan menjadi yang pertama melayani tuan muda ini. Kepribadianmu cukup berapi-api. Nanti, saat Xiaolin tiba, aku akan memilikimu tepat di depannya. Mengenai Xiaolin itu, bahkan, jika dia seorang master surgawi apa bedanya? Aku punya yang disiapkan untukku oleh Master Pulau Hong Kong. Formasi 5 elemen 8 trigram. Begitu dia masuk ke dalam formasi, bahkan jika seorang dewa emas Luo Agung datang, dia tetap akan dikuliti. Lepaskan Rurui. Jika kau berani menyakiti Tuan Xiao, keluarga Gu kami tidak akan membiarkanmu lolos. Cukup, Wang Jiyuan. Jika kau punya keluhan lampiaskan padaku. Jangan sakiti orang yang tidak bersalah. Jangan khawatir, aku tidak akan menelantarkan satu pun dari kalian. Aku jamin aku akan membuat kalian merasa sangat bahagia. Xiaolin, Xiaolin, Wang Sheiyuan, kau benar-benar mencari mati. Xiaolin, Xiaolin, Xiaolin cepat pergi. Mereka akan menggunakan formasi untuk melawanku. Xiaolin cepat pergi. Jangan ikut campur urusan kami. Xiaolin lari. Pergilah sekarang. Lepaskan mereka. Tidak menyangka kau begitu sentimental, bocah. 3 tunangan melemparkan diri ke pelukanmu. Kukira kau tidak akan berani datang. Jika kau tidak datang,
Aku takut aku tidak akan bisa menahan diri untuk mengambil mereka. 3 kecantikanmu ini. Mati. Tuan Mudawan, dia belum memasuki formasi. Mengapa kita tidak memancingnya masuk ke dalam jebakan dulu? Dengan begitu akan lebih mudah untuk menghabisinya. Shaolin lari. Mereka datang untuk menghabisimu. Sialan, wanita kotor. Percaya atau tidak aku akan membunuhmu lebih dulu. Xiaoli, bukankah kau seorang master surgawi? Jika kau tidak berani masuk, jangan salahkan aku karena kejam pada tunanganmu. Menghancurkan bunga-bunga indah ini. Jika kau berani menyakiti mereka, aku pastikan kau mati tanpa kuburan. Begitukah? Dengan sedikit keahlianmu itu, aku tidak percaya. Tapi kau, aku takut begitu kau memasuki formasi ini, kau akan menjadi abu. Baiklah. Kalau begitu, aku harus melihatnya. Apakah kau yang akan mati hari ini? Tidak, tidak, tidak. Atau aku yang akan binasa? Xiaoli, kau bodoh. Kau benar-benar berani masuk. Kau benar-benar rela mengorbankan dirimu. Biar ku beritahu, formasi ini disiapkan khusus untukmu. Karena kau berani memasuki permainan ini, kau pasti akan mati hari ini. Shaolin, Wang Jiuan, kau tidak tahu malu. Ya, aku memang tidak tahu malu. Lalu kenapa? Di mana 4 ahli agun? Sini. Sekumpulan semut. Berani-beraninya menyebut diri kalian 4 ahli besar. Terlalu percaya diri. Bocah jangan terlalu sombong. Kami berempat adalah ahli bela diri papan atas di dunia ini. Menghadapi semut rendahan sepertimu, saya bisa menghancurkanmu dengan 1 tangan. Itu sudah lebih dari cukup. Tangkap dia hidup-hidup untukku. Aku ingin menggantungnya dan perlahan menyiksanya sampai mati. Begitukah? Kalau begitu aku harus mencobanya. Ini. Master, apa yang terjadi? Itu hanya sisa kekuatannya saja. Tubuhnya terikat oleh formasi. Para ahli lainnya serang bersama-sama. Dia sama sekali tidak akan bisa menahannya. Bagus, semuanya serang. Jangan sisakan satu pun. Kau sebenarnya telah mencapai ranah Grandmaster. Master, apa itu Grandmaster? Di dunia ini, selain manusia biasa, ada jenis orang lain yang fokus pada QLTFASA. Mereka hidup terasing jauh dari dunia, dengan ilmu bela diri yang kuat, dan ranah Grandmaster adalah yang terbaik di antara mereka. Yang terbaik dari yang terbaik. Di seluruh Grade C hanya ada segelintir dari mereka. Mereka bisa dikatakan mendominasi 18 provinsi Grade C. Salah satu yang terkuat. Apakah ini sangat mengesankan? Tidak perlu terburu-buru. Sekarang dia ditekan oleh formasi. Dan kau memiliki jimat pelindung. Bahkan jika dia lebih kuat, dia tetap tidak bisa mendekat. Master Pulau Hong Kong. Sekarang, aku bisa mendekatinya. The film Kenapa? was Formasi ini translated sama sekali and tidak berguna narrated by terhadapku. M. Media. Kenapa tidak ada reaksi apapun terhadapmu? Aku adalah seorang master surgawi, putra takdir langit dan bumi. Formasi fana milikmu tidak berguna melawanku. Keluarga Wangmu mencelakai orang tuaku, mempermalukan tunanganku. Hari ini kau harus binasa. Master, di mana pedang pemenggal iblismu? Bukankah pedang pemenggal iblis memiliki kekuatan yang tak terbatas? Tidak adakah yang bisa melawannya? Cepat, pedang pembasmi iblis milikku ini adalah pedang pusaka kuno. Pedang ini bisa menekan ahli di ranah Grandmaster. Hari ini, aku akan membuatmu menjadi jiwa yang tersesat di bawah pedang ini. Shaolin, hati-hati. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kakak, aku akan memanggilmu kakek. Saya mohon ampuni nyawa saya. Saya tahu saya salah. Saya seharusnya tidak mencelakai orang tuamu. Saya seharusnya tidak melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri. Atau mencoba mencuri tunanganmu. Tolong ampuni nyawa anjing saya ini. Ampuni nyawa saya. Mengampuni nyawa anjingmu. Apakah kau mengampuni orang tuaku? Apakah kau melepaskan tunanganku? Sekarang pergilah dan binasalah. Jangan mendekat. Jika kau berani melangkah 1 langkah lagi, aku akan membuat wanitamu mati bersamaku. Shaolin, jangan khawatirkan aku. Aku tidak ingin menjadi bebanmu. Ajalmu sudah tiba, tapi kau masih saja banyak bicara omong kosong. Xiaoli, jika kau berani melangkah 1 langkah lagi, aku akan membuat wanitamu tidak akan pernah terlihat lagi. Lepaskan dia. Aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Aku muak. Sudah kubilang, aku sudah kehilangan segalanya. Aku sarankan kau melepaskanku sekarang selagi masih bisa. Jika tidak, orang yang tak punya apa-apa tak takut kehilangan apa-apa. Kesombongan yang bodoh.
Tuan Xiao, benar-benar naga di antara manusia. Tuan Xiao, kau sungguh luar biasa. Belum pernah melihat dunia. Sekarang, giliranmu. Xiaolin, mohon ampuni saya. Saya dipaksa melakukan semuanya. Itu semua salah Tuan Muda Wang. Dia sudah gila. Dia bersikeras memaksa saya bekerja untuknya. Saya tidak bersalah. Bagaimana dengan putri keluarga Si? Kau merapalkan kutukan padanya. Apakah kau dipaksa melakukan itu juga? Aku, Kau tahu hubunganku dengan keluarga Si sangat dalam. Kau merapalkan 7 iblis pada mereka. Karena tahu aku pasti akan menyelamatkan mereka. Berpikir tingkat kultivasiku tidak cukup dalam. Jadi saat melarutkan 7 iblis, aku pasti akan binasa. Tapi kau salah. Draw naik 1 kaki. Iblis naik 10 kaki. Ini milik garis keturunan Master Surgawi. Tato naga yang unik. Anda adalah orang yang dirumorkan sebagai gunung berkelanjutan salju besar yang muncul sekali dalam 1000 tahun. Saya benar-benar telah menyinggung gunung berkelanjutan salju besar. Saya tamat. Gunung berkelanjutan salju besar. Makhluk rendahan sepertimu tidak pantas memasuki Dao. Hidup hanya untuk mencelakai dunia. Dalam kapasitas sebagai Master Surgawi, aku melenyapkan kejahatan demi rakyat. Xiaolin. Kau benar-benar punya beberapa trik tersembunyi. Tuan Xiao, aku tak mampu membalas karena kau telah menyelamatkanku hari ini. Saya hanya bisa menawarkan diriku padamu. Ting ting, Tuan Xiao. Saya sudah menyiapkan buku nikahku. Selama kau bersedia, kita bisa mendaftarkan pernikahan kita kapan saja. Ini, Beraninya kau mencoba mencuri tunanganku. Terlalu percaya diri. Xiaolin, jika kau tidak memilihku, kau tahu konsekuensinya. Siapa yang tidak punya kartu keluarga? Xiaolin, nikahi aku. sebenarnya, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kalian bertiga adalah tunanganku.